Bab 881 Pengadilan Malaikat. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Pertempuran yang tiba-tiba itu mengejutkan semua perwakilan di belakang, dan mundur lagi dan lagi. Apa yang terjadi saat ini telah melampaui ekspektasi mereka. Bukankah itu hanya menghadiri pertemuan pertukaran? Siapa yang mengira Malaikat Agung Yaks ini tiba-tiba melakukan sesuatu? Lakukan saja, kenapa tiba-tiba muncul orang lain dan berkelahi dengannya? Pada akhirnya apa yang terjadi? Para perwakilan bingung, tetapi naluri mereka untuk bertahan hidup membuat mereka segera mundur ke tepi jurang. Bagaimanapun, melindungi keselamatan Anda sendiri adalah hal yang paling penting. Malaikat Agung di depannya cukup kuat, dan metodenya sangat aneh. Kedua perwakilan keluarga Guan dan keluarga Mas setengah membatu, dan masih berdiri diam di tempat, tidak bergerak, seolah-olah mereka telah menjadi mayat. Melihat nasib kedua orang ini, dan kemudian melihat ke depan, sosok itu diselimuti seberkas cahaya putih besar, mata para perwakilan terbuka lebar, dan hanya ada ketakutan di mata mereka. Kilatan cahaya masih bisa membuat dua perwakilan puncak petrokimia tahap jiwa baru lahir. Siapa yang bisa menahan pancaran cahaya sebesar itu? Ledakan. Pada saat ini, ada ledakan yang memekakkan telinga dari depan. Di dalam cahaya, bayangan emas muncul, menuju langsung ke cahaya dan bayangan Malaikat Agung yang melayang di udara di depan. Saya tidak percaya ini adalah tubuh asli Anda. Fang Yu tersenyum dingin, mengepalkan tangan kanannya, dan meledakkan kepala Malaikat Agung. Tubuh bagian atas Malaikat Agung bersandar ke belakang, dan kode yang dipegang di tangan kanannya bergerak maju. Bas, kode hukum bergetar tiba-tiba, dan di depan cahaya dan bayangan Malaikat Agung, segel kompleks dengan cahaya perak tiba-tiba muncul. Tinju Fang Yu meledak di segel Fa. Ledakan, terdengar suara keras dan seluruh gereja berguncang hebat. Beberapa retakan muncul di segel Prancis. Tapi Fang Yu merasakan kekuatan yang setara dengan pukulan yang baru saja dia lakukan, dan kembali. Ledakan, Fang Yu terlempar terbalik oleh kekuatan yang kuat, menghancurkan semua kursi belakang hingga berkeping-keping di sepanjang jalan. Sebuah jurang besar muncul di lantai gereja. Fang Yu berdiri, menepuk-nepuk debu di pakaiannya, sekali lagi melihat cahaya dan bayangan Malaikat Agung di depan, dan sedikit menyipitkan mata. Hukum kekuatan jelas digunakan dalam segel tadi. Kalau tidak, itu tidak akan bisa memantulkan 100% kekuatan pukulan Fang Yu sekarang. Pada saat ini, Fang Yu teringat tiga raja besar yang dia temui di Chimera Snowfield. Murai yang dibombardir olehnya sepertinya mengendalikan elemen guntur. Di sisi lain dari musim panas yang terik, sebenarnya berarti menguasai hukum guntur dan kilat. Namun dalam situasi aktual, setiap orang mempunyai kemungkinan teoretis untuk menguasai hukum apapun. Seperti hukum ruang, hukum waktu, dan hukum kekuasaan, semuanya bisa dikendalikan, tapi sangatlah sulit. Hukum guntur dan kilat, hukum angin, hukum bumi, dan hukum api relatif sederhana. Oleh karena itu, banyak biksu yang dapat merapal mantra yang mengandung petir atau api. Tiga cincin roh yang diperoleh Fang Yu sebelumnya sebenarnya adalah kumpulan dari tiga hukum. Hukum kekuasaan, selalu ada, tetapi sangat sulit untuk dikuasai. Namun terlihat dari tanda-tanda retakan pada segel tersebut bahwa setidaknya penguasaan Malaikat Agung kurang tinggi. Pukulan tadi hampir meledakkan Fayin secara langsung karena kekuatannya yang berlebihan. Apakah kamu, Fang Yu yang membunuh Murai saat itu? Malaikat Agung Guangying bertanya dengan dingin. Ia tidak bisa melihat matanya dari wajahnya, tapi ia bisa merasakan tatapan langsungnya. Ya, Fang Yu, berkata sambil menunjuk derah di kaki Malaikat Agung, sambil tersenyum, 3 hari yang lalu, aku mengalahkan derah lagi. Mendengar kata-kata ini, aura di tubuh Malaikat Agung jelas sedikit menguat. Ia menghadap Fang Yu dan mengangkat tongkat di tangan kirinya. Aku akan mewakili kehendak para dewa dan menghukummu. Suara Malaikat Agung terdengar acuh tak acuh, jauh di atas, seolah mencoba menghakimi seorang tahanan. Staf di tangan kirinya menunjuk lurus ke arah Fang Yu. Ledakan, Fang Yu hanya merasakan ledakan kekuatan besar dari atas ke bawah. Tanah di bawah kakinya langsung runtuh dan berubah menjadi lubang hitam. Di saat yang sama, sosok Fang Yu menghilang. Melihat pemandangan ini, perwakilan di belakang menjadi pucat. Malaikat Agung di depan gereja, benar-benar seperti dewa, maha kuasa. Magnolia Court Clubhouse, di dalam kamar pribadi di lantai paling atas.
Ayah, mereka sudah bertengkar, kata Ouyang Chengdao dengan nada cemas, berjalan ke wajah Ouyang Xiuyuan. Apakah eyelinernya mengambil benda itu? Tanya Ouyang Xiuyuan. Ambil alih, dan ditempatkan di luar gereja, kata Ouyang Chengdao. Ouyang Xiuyuan mengangguk ringan, bersandar di sofa paling mahal, tampak tenang, dan mengulurkan tangan kanannya. Saya melihat semburan cahaya di telapak tangan kanannya. Sebuah tiang bulat dan transparan muncul di telapak tangannya. Dia melepaskan segumpal ki biru muda, dituangkan ke dalam tiang ini. Spar itu segera bangkit dan melayang di udara. Kemudian, tiang itu bersinar terang. Gambaran keseluruhan gereja bobrok muncul di depan Ouyang Xiuyuan dan Ouyang Chengdao. Ini adalah pertama kalinya Ouyang Chengdao melihat senjata ajaib yang begitu misterius. Ayah, ini, tanya Ouyang Chengdao dengan mata terbuka lebar. Ini disebut Jiantian Jingxi, yang diberikan kepadaku oleh orang dewasa, kata Ouyang Xiuyuan sambil tersenyum. Di antara kata-katanya, hatinya tergerak. Gambar yang ditampilkan di udara langsung berubah. Dari tampilan keseluruhan gereja, jauh ke interior. Saat ini, Anda dapat melihat gereja dari pemandangan luas. Cahaya dan bayangan malaikat agung melayang di depan gereja, jurang besar di seberang aula gereja, dan perwakilan kekuatan tertinggi dari ibu kota utara bersembunyi di tepi gereja. Fungsi dari spar ini setara dengan seorang biksu dengan indera spiritual yang kuat. Indera spiritualnya dapat menyebar hingga radius 1 km. Dalam jarak ini, segala sesuatu tidak terlihat, dan situasinya dapat diselidiki dari semua sudut. Penjelasan Ouyang Xiuyuan. Ayah, kamu baru saja mengatakan bahwa ini diberikan kepadamu oleh orang dewasa. Orang dewasa ini, siapa itu? Tanya Ouyang Chengdao dengan mata terbuka lebar. Ouyang Xiuyuan tersenyum dan berkata, saat mencoba terhubung dengan kultus malaikat, saya juga memiliki koneksi dengan kekuatan lain di ibu kota utara. Tentu saja, belum ada dari kami yang memutuskan bagaimana cara bekerja sama. Adapun pengawas kristal Si ini, itu hanya hadiah pertemuan dari pihak lain. Ini hanya upacara pertemuan. Mata Ouyang Chengdao terbuka lebih lebar, matanya penuh keterkejutan. Kekuatan manakah yang begitu murah hati? Pihak lain memiliki persyaratan yang sulit, yaitu sebelum saya berjanji untuk bekerja sama dengan mereka, saya tidak bisa mengungkapkan identitas mereka. Jadi, jangan tanya saja, kata Ouyang Xiuyuan. Petik 2. Ayah, apa yang masih kamu pikirkan? Jika bekerja dengan mereka dapat bermanfaat bagi keluarga Ouyang kita gelombang www.novelringan.com gelombang saya langsung setuju. Kata Ouyang Chengdao sedikit bersemangat. Kelopak mata Ouyang Xiuyuan sedikit bergetar, matanya dalam, dan dia berkata dengan suara yang dalam, saya memiliki kekhawatiran saya. Saya masih harus memikirkannya sebentar. Setelah berbicara, dia menggelengkan kepalanya, melihat gambar yang diproyeksikan oleh Supervisor Celestial Stone, dan mengerutkan kening. Dalam gambar tersebut, Fang Yu tidak terlihat. Kemana dia pergi? Boom! Fang Yu sedang ditekan oleh kekuatan besar yang jauh di bawah tanah. Kekuatan ini begitu istimewa sehingga sulit untuk mengetahui sumbernya. Itu memaksa Fang Yu ke kedalaman 500 meter, tetapi kekuatannya tidak berkurang. Jelas sekali, hukum kekuasaan digunakan kembali. Bukan karena Fang Yu tidak bisa menolak, dia hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati malaikat agung di tanah. Apakah cahaya dan bayangan ini benar-benar tubuh? Sama sekali tidak terlihat seperti itu. Fang Yu membuka mata wawasannya. Saat dia terus jatuh ke tanah, dia fokus pada malaikat agung dan menganalisisnya dengan cermat. Dalam penglihatan Eye of Insight, pada tubuh malaikat agung, garis-garis rumit yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat. Tidak ada yang bisa dilihat dari garis-garis ini. Namun terlihat jelas bahwa ada beberapa titik hitam yang muncul pada perpotongan garis tersebut sebagai perpotongan garis. Fang Yu menghitung, ada 7 bintik hitam di sekujur tubuhnya, seperti titik akupuntur di tubuh manusia. Malaikat agung ini, bukankah itu manusia? Fang Yu sedikit mengernyit. Setelah berpikir sebentar, Fang Yu bergerak maju dan bergegas ke depan. Ledakan. Fang Yu langsung menerobos kekuatan yang ditekan dari atas. Fang Yu berada di tanah, mengabaikan tanah, dan bergegas maju dengan cepat di tanah. Sosok malaikat agung melayang dengan lembut di udara. Dibandingkan sebelumnya, cahaya di atasnya menjadi lebih terang, sehingga mustahil untuk melihatnya secara langsung. Tongkat yang dipegangnya di tangan kirinya sedikit gemetar.
Tentu saja fenomena ini sangat jarang terjadi. Ia menatap posisi asli Fang Yu, dan kemudian perlahan menarik pandangannya kembali. Segera, pandangannya terkunci di kakinya. Ledakan. Detik berikutnya, tanah di bawah kakimu pecah. Fang Yu terbang dari sana dan melemparkan kakinya ke kepala Malaikat Agung. Kali ini, Malaikat Agung tidak punya waktu untuk memadatkan segel Dharma, dan dia dengan kaku menerima tendangan di kepalanya. Ledakan. Dengan suara yang teredam, tubuh Malaikat Agung yang bersinar terbanting keluar. Tidak disangka Fang Yu bisa keluar dari tanah. Hukuman ilahi yang baru saja diturunkan, manusia biasa, meskipun mereka kuat, tubuh mereka harus dihancurkan dan jiwa mereka dijerumuskan ke neraka. Tapi Fang Yu tidak hanya tidak terluka, tetapi juga kembali bangkit dari tanah dan menendangnya. Bagaimana hal ini dilakukan? Wow, serangan Fang Yu tidak berhenti, tapi dia bergegas mengejar Malaikat Agung. Respon Malaikat Agung juga cukup cepat, dan segera mengulurkan tangan kanannya yang memegang kode tersebut. Pola, terlihat jelas bahwa kode tersebut telah membalik halaman. Memanggil, di saat yang sama, seluruh tubuh Malaikat Agung meledak menjadi cahaya. Detik berikutnya, tubuhnya menghilang di depan mata Fang Yu. Ledakan, Fang Yu mengepalkan tangan dan meledakkan tanah di bawahnya menjadi lubang besar. Seluruh gereja gemetar, namun di udara, siluet Malaikat Agung telah menghilang. Fang Yu berdiri di udara, melihat sekeliling, sedikit menyipit. Ini, apakah orang ini, itu. Perwakilan keluarga Wan yang mundur ke tepi gereja mengulurkan tangan kanannya yang gemetar, menunjuk ke arah Fang Yu, dan berkata dengan takjub. Tapi dia sudah, itu, untuk waktu yang lama, tapi dia tidak bisa menyebutkan namanya, yang membuat orang lain di sebelahnya sangat cemas. Yang mana, kamu bersungguh-sungguh. Apakah maksudmu beberapa waktu lalu, pria bernama Fang Yu yang melukai parah Wang Xiaofeng, Tian Jiao dari keluarga Wang, dan dengan mudah memecahkan 12 biksu dari keluarga Wang. Saat ini, perwakilan keluarga Qi berkata, Ya, itu dia. Yang ingin saya katakan adalah Fang Yu. Perwakilan keluarga Wan berkata berulang kali, saya mendengar bahwa ketika Fang Yu bertarung, tubuhnya akan bersinar dengan cahaya keemasan. Namanya menggelegar, meskipun semua orang yang hadir belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka semua telah mendengar perbuatan orang ini. Beberapa waktu lalu, sebelum pembukaan reruntuhan kuno, Fang Yu memiliki tingkat diskusi yang lebih tinggi di dunia seni bela diri ibu kota utara daripada siapapun. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang menyangka akan melihat dewa itu muncul hari ini. Terlebih lagi, begitu dia keluar, dia pergi bersama Malaikat Agung wilayah barat. Sehubungan dengan pertemuan keluarga Wang sebelumnya, orang ini benar-benar berspesialisasi dalam memprovokasi kekuatan besar. Setelah mengetahui bahwa sosok di depan mereka mungkin adalah Fang Yu, mata semua orang berubah. Sebelumnya, banyak orang yang meragukan apakah Fang Yu benar-benar ada, bahkan banyak orang yang mengira bahwa Fang Yu sebenarnya adalah titisan Huaixu. Saat ini, mereka memiliki kesempatan untuk memverifikasi rumor tersebut. Di mana pria itu? Lolos. Fang Yu melihat sekeliling, lalu melepaskan kesadaran spiritualnya dan mengamati sekeliling, tetapi tidak menemukan keberadaan Malaikat Agung. Sebaliknya, ada perasaan ketuhanan yang tidak bisa dijelaskan yang muncul dari posisi tertentu di luar gereja dan menyelimuti seluruh gereja. Perasaan ketuhanan siapa ini? Fang Yu sedikit mengernyit, hanya mencoba menelusuri sumber kesadaran ilahi ini. Namun saat ini, dia tiba-tiba merasakan nafas panas datang dari atas. Ketika saya melihat ke atas, saya melihat cahaya dan bayangan muncul di langit. Itu adalah Malaikat Agung. Namun, cahayanya saat ini memudar. Hal pertama yang muncul adalah sepasang sayap dengan bulu berwarna putih. Sayapnya sedikit mengepak, cahaya putih masih memudar. Tubuh bagian bawah Malaikat Agung juga terungkap. Dia mengenakan jubah putih bersih, tanpa sepatu, dan bertelanjang kaki. Dilihat dari bentuk kakinya, tidak ada bedanya dengan manusia, hanya sedikit lebih besar. Tak lama kemudian, tubuh bagian atas juga muncul. Hal pertama yang muncul adalah tongkat di tangan kirinya, yang panjangnya hanya sekitar 1 meter, berwarna putih keperakan. Berbeda dengan tongkat penyihir di Order of Order, bagian atas tongkat ini tidak bertatahkan permata. Kemudian, kode di tangan kanan juga muncul. Dari luar, itu adalah kode berat dengan sampul emas kuno. Namun isi kodenya tidak jelas. Semua cahaya menghilang,
dan penampakan malaikat agung Yaks terungkap sepenuhnya. Rambut putih keperakan, bola mata putih keperakan, tidak ada pupil dan tidak fokus. Wajahnya seserius patung, dengan tepi dan sudut tajam, serta fitur yang sangat lurus. Dan warna kulitnya, tidak ada bekas darah, menunjukkan keadaan putih bersih. Apakah seperti ini penampakan Dewa Malaikat Agung? Penampilannya tidak terlihat berbeda dengan manusia. Namun nyatanya, tidak ada jejak nafas manusia. Fang Yu bahkan merasa berdiri di depannya adalah benda mati yang dapat berbicara dan bergerak. Oleh karena itu, meski terlihat mirip dengan manusia, Fang Yu tetap tidak menganggapnya sebagai manusia. Pada saat ini, benda itu melayang di atas kepala Fang Yu, menatap Fang Yu. "Siapa namamu?" Fang Yu bertanya. "Yaks." Sosok di atas menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah mengatakan ini, kode di tangan kanannya tiba-tiba membalik halaman lain. "Kamu telah menyentuh tabuku, aku akan menguburmu di dalam tanah, dan tidak pernah menyerah." Yaks berkata dengan dingin. Ledakan. Setelah membalik halaman kodeks ini, aliran lumpur besar tiba-tiba muncul di tanah di bawah Fang Yu. Hukum, tanah. Aliran berlumpur ini begitu besar hingga hampir mengosongkan tanah di bawah tanah gereja. Menghadapi aliran lumpur yang masuk, mata Fang Yu sedikit basah dan telapak tangan kanannya terangkat. Energi menyebalkan yang kuat meledak seketika. Ledakan, aliran lumpur, seperti gelombang laut, meledak dalam sekejap. Kekuatan pukulan yang menyebar ini menyebabkan gereja yang sudah bobrok mulai runtuh. Perwakilan yang menyaksikan pertempuran di tepian mengubah wajah mereka dan bergegas keluar. Tapi saat ini, sosok Fang Yu menghilang ke udara, langsung menuju Malaikat Agung. Tuhan berjalan tanpa bayangan. Fang Yu muncul di belakang Yaks dan menendangnya keluar. Kode di tangan kanan Yaks membalik halaman lagi. Bas! Ia tidak berbalik, tapi dengan cepat mengembunkan segelnya di belakangnya. Ledakan! Fang Yu menendang kaki kanannya pada segel Prancis, membuat udara di sekitarnya bergetar. Beberapa retakan muncul di segel Dharma, dan kekuatan yang sama bangkit kembali. Tapi kali ini, Fang Yu sudah siap. Dia segera menarik kembali kaki kanannya dan menendang ke depan lagi. Kekuatan kaki ini menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Ledakan. Akibatnya, kekuatan yang pulih langsung dipatahkan oleh Fang Yu. Pada saat yang sama, kaki kanan Fang Yu langsung menembus segel, dan menghantam punggung Yaks dengan keras. Gelombang www.novelringan.com Gelombang tempat sepasang sayap bertemu. Retak. Terdengar suara remuk tulang yang tajam. Tubuh Yaks terhempas ke depan tak terkendali. Sosok Fang Yu melintas dan segera mengejarnya. Magnolia Court Clubhouse, di ruang pribadi atas. Ouyang Xiuyuan duduk tegak. Dia menaikkan pandangan Supervisor Celestial Stone ke tingkat tertinggi, dan dapat melihat seluruh gereja runtuh dan debu memenuhi langit. Saat ini jarak pandang sangat rendah. Saya tidak tahu bagaimana situasinya. Gambar terakhir yang dilihatnya adalah pemandangan di mana aliran lumpur besar tiba-tiba muncul di tanah, mengalir menuju Fang Yu. Ouyang Chengdao sudah berdiri. Pertarungan antara Fang Yu dan Malaikat Agung. Baginya, itu adalah pertarungan di dimensi lain. Sama seperti menonton kartun ketika saya masih muda, setiap adegan sangatlah ilusi. Dengan satu pemikiran, Anda dapat membuat tanah sesuai dengan serangan Anda. Sungguh trik sulap ini, itu, terlalu kuat, sangat kuat. Wajah Ouyang Xiuyuan serius. Di satu sisi, dia cemburu dan ingin melihat adegan di mana Yaks mengalahkan Fang Yu. Namun di sisi lain, dia memiliki kepercayaan yang tidak bisa dijelaskan pada Fang Yu. Di alam bawah sadarnya, Fang Yu adalah target yang mustahil. Perasaan ini sangat rumit. Saat ini, asap dan debu di atas gereja berangsur-angsur menghilang. Bang, bang, bang. Sosok yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul di udara. Ouyang Xiuyuan segera mengambil kendali kesadaran spiritual Supervisor Celestial dan mengunci sosok ini. Alhasil, layar langsung diperbesar. Di udara, Fang Yuzheng menghajar Malaikat Agung di depannya dengan pukulan dan tendangan. Tembakannya sangat cepat, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara. Hanya dari suaranya yang teredam, dia dapat mengetahui bahwa setiap tinju dan setiap tendangan dia benar-benar mengenai tubuh Malaikat Agung. Melihat pemandangan ini, Ouyang Xiuyuan terlihat murung, namun ekspresinya tidak banyak berubah. Jika Fang Yu kalah, dia malah akan terkejut. Situasi saat ini hampir seperti yang dia harapkan, paling banter, dia sedikit kecewa dengan Malaikat Agung Yaks.
Dia berpikir bahwa Yaks setidaknya bisa memaksakan kartu Hall Fang Yu. Namun dari faktanya, Yaks tidak bisa melakukan hal tersebut. Tuan dari 8 raja besar di wilayah barat dianggap sebagai dewa oleh wilayah barat, tapi itulah masalahnya. Ayah, malaikat agung tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, kata Ouyang Chengdao dengan takjub. Sebenarnya sudah hilang. Ouyang Xiuyuan berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang, saatnya Fang Yu bermain. Bermain, wajah Ouyang Chengdao terkejut saat mendengar kata ini. Sebelum malaikat agung dengan mudah memanipulasi aliran lumpur, hal itu mengejutkannya. Tapi saat ini, malaikat agung itu dipukuli secara sepihak oleh Fang Yu, seolah-olah dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan cara ini, kekuatan Fang Yu jelas jauh lebih unggul dari malaikat agung. Seberapa kuat mantan guru ayah ini? Langit di atas reruntuhan. Fang Yu memegang kepala Yaks dengan tangan kirinya, menekannya ke bawah, dan mengangkat lutut kanannya. Ledakan, kepala Yaks membentur lutut Fang Yu dengan suara keras. Yaks tidak berteriak apapun, tapi dia hampir kehilangan kemampuan untuk melawan. Cahaya kuat muncul di tubuhnya, dan sayap di belakangnya mengepak dengan putus asa, mencoba melepaskan diri dari kekangan Fang Yu. Tetapi Fang Yu tidak mau memberikannya kesempatan ini, dan segera membalikkan tubuhnya, memegang sayapnya dengan kedua tangan, dan tiba-tiba terlipat. Retakan, sepasang sayap ini menumbuhkan bulu putih, seperti sayap malaikat yang digambarkan dalam legenda, dipatahkan secara paksa. Fang Yu membuang sayapnya secara acak, meraih kepala Yaks lagi, dan menukik ke bawah. Ledakan, reruntuhan di bawah kembali mengeluarkan asap besar. Setelah ini, lingkungan sekitar akhirnya tenang. Ayah, apakah kita benar-benar akan melawan Tuan Fang? Kata Ouyang Chengdao pucat. Mendengar ini, Ouyang Xiuyuan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Ouyang Chengdao, matanya sedikit berdarah. Saya tidak pernah ingin menentangnya. Tidak pernah. Ouyang Xiuyuan menahan amarahnya dan berkata, bukan saja aku tidak ingin menentangnya, aku bahkan ingin menyenangkannya sepanjang waktu. Saya hanya ingin mengembangkan keluarga saya, dia ingin menghentikan saya. Belum lagi tidak apa-apa. Emosi Ouyang Xiuyuan kembali heboh saat menyebut kejadian ini. Ouyang Chengdao sedikit takut dengan penampilan ayahnya. Dia tidak berani menyalakan api untuk sementara waktu, jadi dia harus duduk, menundukkan kepala, dan berhenti berbicara. Ouyang Xiuyuan terengah-engah, melihat pemandangan yang dipetakan oleh Jiantian Jingxi. Pada gambar, asap masih mengepul. Dia tahu bahwa malaikat agung Yaks pasti telah dikalahkan. Ini adalah akhir dari pertarungan melawan Fang Yu. Apakah Anda ingin melanjutkan? Ini bukan hanya pertanyaan dari Ouyang Chengdao, tetapi juga pertanyaan batin Ouyang Xiuyuan. Di dalam asap dan debu, sudah ada lubang raksasa giroskopik. Tubuh Yaks jatuh di posisi terdalam di tengah kawah besar, tenggelam ke dalam tanah, tidak mampu bergerak 1 menit pun. Fang Yu menginjak dada Yaks dengan kaki kanannya dan menunduk dengan acuh tak acuh. Mungkin kamu masih memiliki banyak kekuatan magis yang belum kamu tunjukkan, tapi sayang sekali suasana hatiku sedang tidak baik akhir-akhir ini, kalau tidak aku akan bersedia berkomunikasi denganmu sebentar. Fang Yu berkata dengan dingin. Apa yang dia katakan bukanlah sebuah ejekan yang disengaja, melainkan sebuah pesan yang menyentuh hati. Malaikat agung Yaks di kakinya telah menguasai setidaknya selusin hukum. Namun, Fang Yu tidak memberinya kesempatan untuk tampil. Untuk menghadapi lawan seperti ini yang membutuhkan waktu casting, kamu hanya perlu mendekat dengan cepat dan mematahkan pertahanan 1 kali, dan pada dasarnya menyatakan kemenangan pertarungan. Saat ini, tubuh Yaks tenggelam di banyak tempat, dan permukaan kulitnya agak keperakan. Termasuk dahi dan wajah, semuanya tenggelam dalam potongan besar. Aku harus mengantarmu kembali dan belajar perlahan, kata Fang Yu, sambil berjongkok dan meraih Yaks. Tapi saat ini, kode di tangan kanan Yaks tiba-tiba membalik halaman. Susya, suara membalik halaman terdengar keras. Setiap kali halaman dibalik, seberkas cahaya dipancarkan dari kode, yang langsung naik ke langit. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Saya melihat lusinan titik cahaya mengembun di langit. Titik cahaya itu meluas, perlahan mengembun menjadi bentuk manusia. Mengenakan baju besi di kepalanya, memegang pedang panjang di tangannya. Di luar, tampak seperti prajurit kuno dari wilayah barat. Malaikat 32 penjaga, seret orang berdosa ini ke neraka. Yaks, yang sudah lama tidak bersuara,
tiba-tiba berkata. Di udara, 32 penjaga dengan penampilan yang sama benar-benar muncul. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya perak, dan aura mereka sangat kuat, mencapai tahap transformasi dewa. 32 malaikat penjaga membentuk lingkaran di udara, mengelilingi Fang Yu sepenuhnya di bawah. Hei, kupikir kamu bisa melakukan beberapa keterampilan khusus, tapi hasilnya adalah memanggil lusinan adik laki-laki. Sungguh membosankan. Fang Yu tidak mau berbuat apa-apa lagi, berbaring. Sebelumnya, Li Huoyu mengatakan bahwa dia akan menyerap hati Sun Yan, dan dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya, jadi saya coba saja. Fang Yu mengangkat tangannya sambil berpikir. Panggil, sekelompok besar api emas merah tiba-tiba muncul dari kedua telapak tangan. Nyala api menyerbu ke arah 32 penjaga di langit seolah-olah mereka memiliki kesadaran diri. Hula, dalam sekejap, api menelan ke-32 penjaga. Jauh dari api, bahkan tanah tempat Fang Yu berada memantulkan api emas merah. Perwakilan keluarga bangsawan yang melarikan diri lebih awal juga menyaksikan pemandangan ini dengan tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat gelombang api menyala di udara seperti gelombang liar. Meski jaraknya jauh, Anda bisa merasakan nafas panas datang ke arah Anda. Tidak mungkin membayangkan seberapa tinggi suhu di pusat nyala api. Nyala api berlangsung selama hampir setengah menit sebelum perlahan menghilang. Dan ketika apinya menghilang, 32 penjaga yang baru saja muncul di udara menghilang, bahkan abunya pun tidak. Sepertinya mereka tidak bisa menyeretku ke neraka, tapi mereka mungkin menyeret hatimu ke dasar lembah. Fang Yu memandang Yaks di kakinya, tersenyum, dan berkata. Yaks tidak berbicara, kode di tangan kanannya membalik halaman lagi. Bentak, pada saat ini, Fang Yu menginjak kodenya. Tentu saja, kodenya tidak bisa lagi diputar. Apakah ini senjata ajaib? Fang Yu berlutut, mencoba mengambil kode itu sendirian. Tapi saya tidak menyangka gelombang www.novelringan.com gelombang kode ini seperti menjadi bagian dari tubuh Yaks, tidak bisa diambil sendiri. Retakan, Fang Yu tidak terlalu mempedulikannya, dan dengan tarikan yang kuat, dia merobek kode itu dengan tangan kanan Yaks. Kemudian sobek lengan yang patah dan buang, simpan kodenya sendiri. Kode itu ditampilkan di depan mata saya, hanya untuk mengetahui bahwa kode itu kosong dan saya tidak dapat melihat sepatah kata pun. Itu benar-benar senjata ajaib, dan itu masih merupakan senjata ajaib untuk mengakui tuannya, itu tidak berguna lagi. Fang Yu berpikir, nyala api menyala di tangan kanannya. Kode ini, yang mampu menimbulkan kekuatan berbagai hukum, dibakar menjadi abu. Kamu, nada suara Yaks akhirnya bergetar. Ia mengangkat tangan kirinya dan mengarahkan tongkatnya ke arah Fang Yu. Tapi begitu tongkat itu diangkat, tongkat itu jatuh ke tangan Fang Yu pada detik berikutnya. Yah, itu juga merupakan senjata ajaib untuk mengenali tuannya, tapi tetap tidak berguna. Fang Yu menggelengkan kepalanya, mematahkan tongkatnya dengan mudah seperti sumpit. Sekali pakai, rintik, staf terbelah menjadi dua, dan kepulan asap putih keluar dan dilemparkan ke tanah oleh Fang Yu. Tangan kiri Yaks terjatuh dengan lemah ke tanah. Kamu harus jujur sekarang. Ayo pergi. Fang Yu meraih kepala Yaks dengan tangan kirinya dan meraihnya utuh. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan mengaktifkan cincin halus itu. Bas, ada kilatan cahaya di atas tubuh, dan Fang Yu serta Yaks menghilang di tempat mereka berada. Asap dan debu di atas lubang raksasa itu terbawa angin dengan lembut. Sekelompok perwakilan kekuatan tertinggi yang tetap di tempatnya, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama, merasakan angin sejuk, dan mereka penuh semangat. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya seperti mimpi. Tapi pemandangan di depan mereka memberitahu mereka. Semua ini benar, Fang Yu membawa pulang Yaks yang setengah lumpuh. Sama seperti terakhir kali, Fang Yu memanggil lonceng angin kecil. Tuan, kenapa kamu memiliki orang yang berbeda? Xiao Feng Chaim bertanya sambil melihat Yaks di tangan Fang Yu, melebarkan matanya, bagaimana dengan diare? Sesuai janji sebelumnya, biarkan dia pergi. Fang Yu berkata dengan ringan, namun, jika orang itu dilepaskan, belum pasti apakah dia akan selamat. Della pingsan di kaki Yaks, dan kemudian seluruh gereja runtuh. Kecuali dia beruntung, tempat dia pingsan lolos dari semua serangan. Kalau tidak, saya khawatir sulit untuk melarikan diri. Oh, siapa nama orang aneh ini? Xiao Fengling memandang Yaks dengan mata besar, mata hitamnya bersinar. Melihat dia bersemangat untuk mencoba, Fang Yu tahu apa yang dia pikirkan.
Kamu tidak perlu melakukan ini untuk saat ini. Aku akan menanyakan sesuatu padanya sekarang. Kamu bisa menontonnya dari belakang, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Oh, Xiao Feng Chaim menjawab dengan suara rendah, sedikit kecewa. Fang Yu membawa Yaks ke gua tempat Drah diinterogasi terakhir kali, dan tidak masuk. Melempar Yaks ke tanah dengan santai, Fang Yu berlutut dan bertanya, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Jika Anda menjawab dengan jujur, aku akan melepaskanmu. Petik 2 titik titik titik. Para dewa akan selalu dihukum, dan cepat atau lambat kamu akan masuk neraka. Yaks menatap Fang Yu, wajah pahatannya masih tidak bisa berubah, tapi dia bisa mendengar penghinaan dan kemarahan dalam nadanya, ya Tuhan. Benteng, Fang Yu menamparkan wajah Yaks, dengan paksa menyela kata-katanya. Sialan, tanpa tongkat dan kode, kamu tidak sebaik gadis kecil yang berdiri di belakangku. Fang Yu berkata dengan sinis. Petik 2 titik titik titik. Tuan, apakah kamu berbicara tentang aku? Lonceng angin kecil di belakangnya terdiam selama beberapa detik, bereaksi, dan bertanya dengan keras. Tentu bukan berarti kamu bukan manusia, tidak ada bandingannya, kata Fang Yu. Oh, tidak apa-apa, Xiao Feng Chaim mengangguk dan menjawab. Fang Yu menoleh dan menatap Yaks lagi. Saat ini, Yaks tidak bergerak dan tidak berbicara. Apa sebenarnya yang kamu maksud dengan pemulihan semuanya? Katakan padaku, kata Fang Yu. Petik 2 titik 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 petik 2. Yaks tidak menjawab. Setelah beberapa kali percobaan, Fang Yu sedikit menyipit. Sejak awal pertandingan, Yaks ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Ia tidak bertindak seperti manusia, atau bahkan makhluk. Hal ini terlihat dari pemukulan brutal Fang Yu, namun tidak mengeluarkan dengusan yang menyakitkan. Setelah memikirkannya, Fang Yu langsung mengulurkan tangannya dan menempelkannya ke wajah Yaks. Sinar cahaya bersinar dari tangan kanannya, dan kesadaran ilahi langsung menyelimuti Yaks. Namun anehnya kamu tidak bisa menemukan jiwa Yaks sama sekali. Benar saja, itu bukan manusia, bahkan bukan makhluk. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan hatinya berkata, menyapu tubuh Yaks dengan kesadaran ilahi seperti menyapu sepotong baja dengan kesadaran ilahi. Tidak, ada aura aneh, tidak ada tempat untuk diselidiki dengan sengaja. Benda mati seperti itu tidak hanya memiliki kesadaran diri, tetapi juga mengendalikan dua senjata sakti. Ini jauh lebih cemerlang daripada teknik boneka yang telah diturunkan sejak zaman kuno di musim panas. Jadi, apakah uskup agung seperti itu hanya memiliki satu tubuh atau banyak tubuh? Fang Yu tidak dapat menentukan hal ini. Namun dia cenderung percaya bahwa Yaks akan memiliki banyak klon. Bagaimanapun, satu telah dibuat, dan hanya masalah waktu sebelum membuat beberapa lagi. Berpikir dari sudut lain, orang yang menciptakan Yaks mungkin adalah master sejati dari kultus malaikat. Posisi malaikat agung Yaks, termasuk dua instrumen magis di tangannya, diberikan kepadanya oleh master di balik layar. Lalu, Fang Yu menggelengkan kepalanya, mengetahui bahwa dia berpikir terlalu jauh. Situasi saat ini adalah dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang dia inginkan dari mulut Yaks. Terlepas dari apakah ada pengontrol di belakang layar di belakang Yaks, Fang Yu tidak punya waktu dan energi untuk menyelidikinya. Orang ini diserahkan kepadamu, jadi kamu bisa menyapamu apapun yang kamu mau. Fang Yu berdiri dan berbalik dan berkata kepada Xiao Fengling, kapan dia mulai memohon belas kasihan, tolong segera beri tahu saya. Lalu bagaimana jika ia terus tidak meminta ampun? Xiao Feng berpadu bertanya, kalau begitu terus ucapkan halo, usahakan jangan membunuhnya. Fang Yu berkata, namun, menurutku dia tidak akan dibunuh. Berita bahwa malaikat agung datang ke ibu kota utara tidak menyebar. Oleh karena itu, kejadian di gereja tentu saja tidak menimbulkan banyak masalah. Hanya sekelompok perwakilan kekuatan tertinggi yang telah mengalami sendiri seluruh proses peristiwa, setelah kembali ke keluarga atau sekte mereka, yang berbicara tentang insiden tersebut, yang memicu diskusi internal yang memanas. Nama Fang Yu kembali menjadi pusat perbincangan. 1 minggu berlalu dengan cepat. Selama ini, Beidou mengalami kedamaian yang telah lama hilang. Setelah membunuh Jiu Kong di reruntuhan kuno kedua, pergerakan ras semi-roh tiba-tiba berhenti. Setidaknya, dalam setengah bulan terakhir, belum ada kabar mengenai perlombaan semi-spirit yang keluar. Guru, Tuan Fang, menurut saya situasinya agak tidak normal.
Zheng Ze berkata sambil duduk di meja kopi di lantai atas bangunan bambu Fang Yu, mengerutkan kening, suku setengah roh membuat ibu kota utara hampir marah beberapa waktu lalu. Itu juga dibuat setengah runtuh. Masuk akal bahwa saat ini mereka harus memanfaatkan kemenangan, terus menimbulkan masalah, dan membuat air menjadi keruh. Kok bisa tenang? Fang Yu dan Huaixu juga duduk di meja kopi. Huaixu mengerutkan kening dan wajahnya serius. Dan Fang Yu, dengan wajah santai, memiringkan kaki erlang, minum teh dan makan kacang. Tuan Fang, apa pendapat Anda tentang ini? Zheng Ze bertanya dengan ragu-ragu. Apa yang perlu dipikirkan? Faktanya, Jiu Kong sudah mati, dan keberanian Dao Kong ketakutan. Fang Yu berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata ini, Zheng Ze membelalakan matanya, Huaixu mengangkat matanya dan menatap Fang Yu. Faktanya, selama Anda menganggap diri Anda sebagai Dao Kong, situasinya akan jelas. Jimat macam apa Tai Sui Jia itu? Terlepas dari efek sebenarnya, itu adalah senjata sihir pertahanan terkuat dalam legenda. Tidak peduli metode apa yang digunakan Dao Kong untuk mendapatkan Tai Sui Jia, dia harus mengetahui nilai dari Tai Sui Jia. Tapi dia tidak menyerahkannya pada dirinya sendiri, tapi memberikannya pada Jiu Kong. Jelas, dia sangat percaya pada Jiu Kong, dan berharap Jiu Kong dapat menyelesaikan masalah pelik Fang Yu setelah menggabungkan Tai Sui Jia. Namun ia tidak menyangka bahwa Jiu Kong yang terintegrasi dengan Tai Sui Jia akan tetap dikalahkan oleh Fang Yu, bahkan Tai Sui Jia pun dilucuti gelombang www.novelringan.com gelombang dengan asumsi Fang Yu akan mati 100% di tangan Jiu Kong jika terjadi hasil seperti itu, rencana tindak lanjut dengan sendirinya akan terganggu. Suasana hati Dao Kong saat ini seharusnya ketakutan dan marah. Orang-orang yang ada mati satu persatu di tangan Fang Yu, menunjukkan bahwa metode pekerjaannya sebelumnya salah. Mengirim bawahannya satu persatu dengan cara ini hanya untuk memberikan makanan kepada Fang Yu. Oleh karena itu, tindakan selanjutnya, dia harus lebih berhati-hati. Meskipun itu menimbulkan masalah, cobalah untuk menghindari ketahuan oleh Fang Yu dan lacak lokasinya. Karena dia belum bisa muncul, dan itu akan memakan waktu cukup lama. Setelah mendengarkan analisis Fang Yu tentang psikologi Dao Kong, baik Huaixu maupun Zheng Ze tampak terkejut. Sejujurnya, mereka hanya tahu sedikit tentang ras semi-roh dan Dao Kong. Tapi Fang Yu sepertinya cukup mengenal Dao Kong. Sebenarnya ini hanya spekulasi pribadi saya. Mungkin juga dia hanya sedang membuat acara yang lebih besar. Fang Yu mengangkat bahu dan berkata, tanpa petunjuk, dia hanya bisa menunggu. Huaixu mengangguk perlahan, lalu teringat sesuatu, dan berkata, Saudara Fang, ini bukan hanya apakah kamu sudah menerima beritanya atau belum. Baru-baru ini, kompetisi 100 tahun akan segera dimulai. Kali ini, pembawa acaranya ada di Beidou. Petik 2, kompetisi 100 sekte. Fang Yu mengerutkan kening, dia belum pernah mendengar kompetisi seperti itu. Ini adalah kompetisi 10 tahun. Setiap wilayah akan memilih sekte seni bela diri terkuat di wilayahnya dan ikut serta dalam kompetisi ini. Setengah bulan yang lalu, kompetisi sekte internal di setiap wilayah telah dilaksanakan satu demi satu. Huaixu berkata, saya menerima informasi bahwa wilayah tengah menonjol. Di antara 5 sekte yang bisa datang ke Beidou untuk berpartisipasi dalam kompetisi 100 sekte terakhir, ada Istana Xian yang didirikan kurang dari sebulan yang lalu. Mata Fang Yu tiba-tiba menjadi dingin saat mendengar kata-kata Huaixu. Istana Xian benar-benar bangkit kembali dengan tegak. Sudut mulut Fang Yu memunculkan senyuman yang sangat dingin. Bagi Fang Yu, kebenciannya terhadap Istana Xian, pemusnahan sekte biasa, atau pembunuhan sisa-sisa, tidak dapat sepenuhnya memuaskannya. Dia harus membiarkan Istana Xian dan sisa-sisanya menderita kesakitan dan penghinaan yang luar biasa di dunia. Bagaimana cara melakukannya? Biarkan mereka berdiri di atas terlebih dahulu, lalu biarkan mereka jatuh. Penurunan seperti ini, penurunan ketinggian seperti ini, tidak hanya membuat mereka hancur berkeping-keping, tetapi juga membuat mereka merasakan sakit yang paling luar biasa. Perbandingan hebat ratusan sekte jelas merupakan batu loncatan bagi Istana Xian dan sisa-sisanya untuk mencapai puncak dengan cepat. Sisa-sisa Istana Api Ungu pasti berpikir demikian. Memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi 100 sekte telah membuat Istana Xian menjadi terkenal sepanjang musim panas, sehingga memungkinkan Istana Xian mencapai ketinggian yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kompetisi 100 sekte, kapan dan di mana akan diadakan?
Fang Yu bertanya dengan dingin. Huaixu berpikir sejenak dan berkata, menurut masa lalu, acara tersebut seharusnya diadakan pada tanggal 27 Januari. Masih ada 3 minggu lagi dari sekarang, dan lokasinya ditetapkan di Senwutai di ibu kota utara. Fang Yu tidak berbicara, wajahnya sangat dingin. Sisa-sisa istana Xian mengetahui keberadaannya sejak awal, dan telah menjadi kura-kura untuk sementara waktu. Sekarang Jianzong dan berpartisipasi dalam kompetisi 100 sekte, jelas ada semacam dukungan. Mereka berani berpartisipasi dalam kompetisi 100 sekte, dan mereka pasti memikirkan kemungkinan pendekatan Fang Yu. Oleh karena itu, Fang Yu tidak perlu khawatir jika mereka tiba-tiba mundur. Sekarang, tunggu saja dengan sabar sampai hari itu tiba. Kuharap, kalian bisa memberiku sedikit kesenangan. Fang Yu menekan aura pembunuh di dalam hatinya, pupil matanya bersinar dengan cahaya merah, mengeluarkan nafas sedingin es. Di gunung gantung, di depan tebing. Tuan, kami meminta untuk keluar dan mengambil kembali Tai Sui Jia. 3 orang berjubah putih berlutut dengan satu kaki dan berteriak serempak. Tidak ada orang lain di depan mereka, seolah-olah mereka sedang berbicara di udara, yang terlihat sangat aneh. Dan mereka tidak mendapat tanggapan apapun. Tuan, izinkan kami bermain. Balas dendam untuk 9 langit dan aliran jiwa. Putra Fang Changsheng terlalu sombong, kita harus memusnahkannya. Salah satu dari mereka kembali berbicara dengan nada tegas. Saat ini, 2 titik cahaya tiba-tiba muncul di udara di depan tebing. Lihat lebih dekat, pupil matanya berwarna kuning, bersinar dengan cahaya redup. Jiu Kong mengenakan baju besi Tai Sui dan masih bukan lawan Fang Changsheng. Bahkan jika kamu menunggu untuk bertarung, apa yang dapat kamu lakukan? Sebuah suara yang kuat datang dari udara, tinggal 3 mayat lagi. Mendengar kata-kata ini, ekspresi 3 orang yang berlutut berubah. Dalam kesan mereka, tuan mereka Dao Kong tidak pernah mengucapkan kata-kata negatif seperti itu. Lebih penting lagi, dengan kata lain, mereka merasakan ketidakpercayaan Dao Kong terhadap mereka. Tuan, tolong percayalah pada kami bertiga akan menembak bersama dan kami pasti bisa menang. Salah satu dari mereka mau tidak mau berkata, bukan nomornya yang penting. Dao Kong menyelanya, dan berkata, kekalahan 9 langit membuatku sadar. Fang Changsheng orang ini, bukanlah eksistensi yang bisa kamu dan setengah sumber lainnya hadapi sama sekali. Bahkan jika 10 orang dikirim, itu hanya untuk mati. Bahkan jika itu aku sekarang, bertemu dengannya, peluang menang tidak lebih dari 10%. Tuan, bagaimana mungkin kamu tidak menjadi lawan ini? Dia hanyalah seorang biksu manusia biasa. Salah satu dari mereka mengertakkan gigi dan berkata dengan kesal. Sebagai anggota klan Semiroh, sebagai pembangkit tenaga listrik di tingkat semi-sumber, dia merasa sangat tidak nyaman ketika mendengar kata-kata Dao Kong yang merugikan diri sendiri. Alasan kenapa dia bersumpah setia kepada Dao Kong adalah karena kekuatan Dao Kong. Bukan hanya dia, kebanyakan dari mereka yang mengikuti Dao Kong lebih dulu. Namun kini, Dao Kong mengaku kalah dengan biksu manusia. Bagi mereka, ini adalah keruntuhan iman dan tidak bisa diterima. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, tapi saya dapat memberitahu Anda, saya tidak sombong, hanya melihat kenyataan dengan jelas. Dao Kong berkata dengan nada tenang, setelah 9 langit bergabung dengan Tai Sui Jia, kekuatan tempurnya pada dasarnya tidak ada bedanya denganku sekarang. Dia dikalahkan oleh Fang Yu, dan itu juga berarti aku juga bukan lawan Fang Yu. Tapi aku bilang, baru sekarang. Petik 2 titik. Tuan, kapan kita harus menunggu sebelum kita bisa membunuh Fang Changsheng sialan ini? Pria yang berlutut di tengah mengangkat kepalanya dan bertanya dengan kasar. Saat arus deras tiba, saat itulah ras semi-roh kita bergegas keluar dari tempat ini. Dao Kong berkata perlahan, jangan khawatir, saya merasakan toren itu sangat dekat dengan kita. Saya berjanji ketika saya keluar dari gunung, saya akan menunjukkan kepada Anda betapa kuatnya saya. Saat itu, Fang Changsheng dan Huaixu tidak lebih dari semut. Tetapi sekarang, kami tidak lagi menderita kerugian yang tidak perlu. Memahami, mereka bertiga menundukkan kepala dan tidak lagi mempertanyakan hal ini. Mereka selalu percaya pada Dao Kong. Setelah kematian jiwa, bidak catur yang dikerahkan oleh ras semi-roh di ibu kota utara pada dasarnya berada dalam keadaan di luar kendali. Abaikan saja untuk saat ini, jawab Dao Kong. Setelah berbicara, sepasang mata di udara tertutup, lalu menghilang.
Wilayah barat daya, dekat laut. Tempat ini cukup terpencil, tanpa ada aktivitas biologis. Lokasinya di tepi laut adalah tebing. Ledakan, ada petir di langit tak berawan. Begitu suara ini muncul, ombak di bawah segera mulai bergulung, terus-menerus menghantam dinding batu di titik tebing. Pada saat ini, sesosok tubuh hitam perlahan berjalan ke depan tebing, melihat ke bawah ke arah ombak yang perlahan bergelombang di bawah. Langit menjadi gelap dengan cepat. Hal ini menyebabkan permukaan air laut yang semula berwarna biru perlahan berubah menjadi hitam. Dalam 3 menit terakhir, langit menjadi sangat gelap. Laut di bawahnya juga berubah dari biru menjadi hitam pekat. Di laut tak jauh dari tebing, pusaran air mulai bermunculan. Sudah waktunya. Sosok yang berdiri di atas tebing tiba-tiba membuka tangannya ke arah lautan di hadapannya. Ledakan, pusaran air di laut tiba-tiba mengeluarkan semburan air, membungkuk ke atas, dan mengalir ke awan gelap di atas. Pemandangan ini pernah muncul di tempat lain, namun sangat jarang. Air Dewa Naga, kolom air yang diproyeksikan dari permukaan laut bertemu dengan awan di langit. Ayo, berapa lama kalian tidak akan bertemu? Keluar, sosok di atas tebing itu berteriak ke langit. Boom, pada saat ini, bayangan hitam besar tiba-tiba muncul di antara awan tebal di langit gelombang www.novelringan.com gelombang. Tubuhnya sangat panjang, perlahan-lahan keluar dari awan gelap, pertama-tama memperlihatkan kepalanya. Jenggot hitam tipis, mata merah, dan 2 benjolan mirip tanduk di bagian atas kepala. Ini sangat mirip dengan naga legendaris. Lambat laun, tubuh yang sangat panjang di belakang juga muncul. Tubuh gelap dan sangat panjang, 2 cakar depan. Itu benar-benar naga hitam. Naga hitam itu perlahan melayang di udara. Wow, saat ini, permukaan laut di bawahnya tiba-tiba meledak. Ledakan, dengan suara yang keras, ekor naga bersirip tiba-tiba terbentang di permukaan laut. Ledakan, lalu, kepala naga hitam juga terjulur. Naga hitam lainnya muncul. Tubuhnya berangsur-angsur muncul dari laut dan terbang ke udara. 2 naga hitam, yang penampilannya hampir identik, melayang di udara. Jika ada yang melihat pemandangan ini pasti akan ketakutan hingga membuat kakinya lemas. Saat ini, sosok di tebing menengadah ke langit dan tertawa. Hahaha, momen ini akhirnya tiba. Kita harusnya bertemu jauh-jauh hari. Di tengah tawa, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan banyak udara hitam. Energi hitam perlahan mengembang dan mengembun. Setelah setengah menit, naga hitam lain muncul di atas tebing. Ia terbang dengan cepat ke langit yang jauh dan mendekati 2 naga hitam lainnya. 3 naga hitam melayang di udara. Mereka saling mengejar ekor di depan, membentuk lingkaran di udara. Permukaan laut di bawahnya bergulung lebih kencang. Salah satu naga hitam yang lebih besar tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan suara yang bisa menembus gendang telinga. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, tubuhnya tiba-tiba berakselerasi dan jatuh ke depan. Ekor naga di depannya ditelannya. Pergerakannya tidak berhenti, dan ia menelan ke depan. Segera, separuh tubuh naga hitam di depan telah memasuki perutnya. Dan naga hitam yang ditelan ini tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Sepertinya ditelan dengan sukarela. Dengan cara ini, di bawah awan gelap, di atas laut. Seekor naga hitam sedang melahap 2 naga hitam. Lainnya dengan penampilan yang sama. Adegan ini aneh tapi menakutkan. Dalam waktu sekitar 3 menit, hanya ada 1 naga hitam yang tersisa di udara. 2 ujung lainnya telah tertelan olehnya. Naga hitam ini tiba-tiba menghentikan semua gerakannya, melayang di udara, membuka mulutnya, dan membuat naga menangis lebih keras. Ledakan, permukaan laut dengan radius hampir 1000 meter telah meledak. Retakan, awan gelap menurunkan lusinan sambaran petir ungu, menyinari tubuh naga hitam ini. Dalam proses ini, tubuh naga hitam terus membesar. Dari panjang semula 100 meter, perlahan-lahan kembangkan. Ini adalah proses yang agak lama, berlangsung hampir seminggu. Ketika guntur ungu menghilang dan awan gelap menghilang, naga hitam di langit telah tumbuh menjadi ukuran yang sangat menakutkan. Salah satu cakar naganya sudah lebih besar dari tebing itu. Ia menengadah ke langit dengan raungan panjang, dan awan pun terhempas. Setelah raungan panjang, tubuh besarnya perlahan berubah menjadi energi hitam. Di udara, energi hitam perlahan menyusut dan mengembun menjadi bentuk manusia lagi. Dia memiliki rambut hitam panjang, melingkari pinggangnya. Penampilannya sangat biasa,
pupilnya bersinar dengan cahaya merah yang kuat, dan roh jahatnya sangat menakjubkan. Kak, ia memutar lehernya, menoleh untuk melihat ke tebing di kejauhan, dan mengulurkan jarinya. Ledakan, seluruh tebing itu hancur menjadi debu halus yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Shenlong, hahaha, aku ingin menelan Shenlong. Ia tertawa terbahak-bahak, berubah menjadi cahaya hitam, dan langsung menghilang di atas laut. Ibu kota utara, lihat sekilas langit. Bas, sebuah prasasti batu di halaman dalam bergetar hebat. Sesosok bergegas ke halaman, memandangi prasasti itu dengan mata terbelalak. Pada saat ini, di bawah nama dengan ukiran kata, taring, cahaya bersinar. Ada nama baru di monumen Tongxian. Wajah Bai Konggu kaget, dan dia berdiri tak bergerak. Di belakangnya, orang-orang terus berlarian. Orang-orang ini mendengar suara tidak normal di halaman dalam dan datang untuk memeriksa situasinya. Monumen Tongxian berguncang. Kakak, dalam cahaya, nama itu terukir. Segera, kata pertama muncul di depan semua orang. Saat mereka melihat kata ini dengan jelas, ekspresi semua orang berubah. Ini bukanlah teks yang mereka kenali. Ini adalah karakter yang aneh dan rumit. Tidak bisa mengerti sama sekali. Secara bertahap, semua cahaya menghilang. 5 karakter baru muncul di bawah separuh nama. Adapun kelima karakter ini, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang dapat memahaminya, dan mereka bahkan tidak dapat mengasosiasikannya dengan font tertentu. Apa-apaan ini? Bai Konggu tampak kaget, dan beberapa saat tidak tahu harus berkata apa. Beberapa waktu lalu, separuh dari nama tersebut muncul di monumen Tongxian, yang merupakan hal yang sangat aneh. Saat ini, ada 5 karakter yang tidak dapat dipahami. Apa yang terjadi? Monumen Tongxian salah. Ini tidak mungkin. Kalian, segera periksa informasinya untuk melihat apakah ada font yang mirip dengan karakter ini, dan temukan cara untuk menerjemahkannya untuk saya. Bai Konggu berbalik dan memerintahkan orang-orang di sebelahnya. Ketika Beidou berada dalam masa damai singkat, Fang Yu tinggal di rumah selama setengah bulan. Selama periode ini, dia hanya keluar sekali untuk memeriksa situasi Linger. Namun situasi Linger masih belum membaik, dan Lao Gui juga berada dalam posisi sulit, tidak mampu berbuat apa-apa. Namun, kondisi Linger sepertinya tidak membahayakan nyawanya, jadi Fang Yu tidak terburu-buru. Sedangkan untuk Yaks, masih belum ada balasan. Di bawah siksaan angin kecil yang berpadu, ia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata. Pun, hal ini membuat Xiao Feng Chaim sangat frustrasi dan depresi. Sejak itu, waktu yang dia habiskan untuk menyiksa Yaks meningkat pesat. Masih ada 1 minggu lagi sebelum kompetisi 100 sekte. Sore harinya, Fang Yu sedang menggali tanah di kebun sayur, tetapi Ye Seng Sui muncul di belakangnya. Tuan Fang, Nona Qin Yimo ada di gerbang, dan dia bilang dia ada hubungannya denganmu. Biarkan dia menunggu beberapa menit, aku akan segera menyelesaikannya. Fang Yu terus menggali tanpa menoleh. Oke, jawab Ye Seng Sui. 5 menit kemudian, Fang Yu datang ke gerbang. Qin Yimo sedang bersandar pada jeepnya, tampak linglung. Setelah beberapa lama tidak melihatnya, Qin Yimo tampak lebih kurus, tetapi wajahnya sangat energik. Saat ini, dia memiliki wajah polos, mengenakan pakaian yang lebih kasual. Apa yang sedang Anda cari? Fang Yu bertanya. Aku hanya ingin bertemu denganmu, bukan? Qin Yimo mengangkat alisnya dan bertanya secara retoris. Begitu kata-kata itu keluar, pipinya sedikit memerah. Fang Yu tidak menanggapi ucapan jenaka ini. Apakah kamu sibuk selama ini? Qin Yimo menggigit bibir merahnya dan bertanya. Ya, sangat sibuk, kata Fang Yu. Faktanya, setengah bulan ini adalah bulan paling santai bagi Fang Yu di tahun ini. Kecuali tidur, itu makan. Ritme kehidupan ini adalah ritme yang paling dikenalnya selama 2000 tahun terakhir. Haruskah kamu bebas hari ini? Qin Yimo bertanya lagi. Tidak apa-apa hari ini, aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku, kata Fang Yu. Kalau begitu masuk ke dalam mobil. Qin Yimo berbalik dan membuka pintu mobil. Kemana harus pergi? Fang Yu bertanya. Ikutlah denganku ke pameran dagang, kata Qin Yimo. Ini adil lagi. Fang Yu mengerutkan kening. Anda akan sangat tertarik dengan pameran ini. Qin Yimo berkata, produk utama pameran ini disebut darah naga emas. Emas, darah naga. Fang Yu terkejut dan bertanya, apa nama minumannya?
Qin Yimo mengertakkan gigi dan berkata, kamu akan tahu jika kamu mengikutiku. Fang Yu berpikir sejenak, dan duduk di kursi penumpang. Setengah jam kemudian, Qin Yimo dan Fang Yu tiba di gedung pusat di area pusat Beidou. Tempat pameran berada di lantai 60 gedung. Ketika Qin Yimo dan Fang Yu tiba, sudah ada banyak orang di lantai ini. Berbeda dengan lelang biasa, pameran dagang ini bahkan tidak menyiapkan kursi. Semua orang berdiri di aula, dan sebuah platform tinggi didirikan di depan. Transaksi belum dimulai, dan tidak ada seorang pun yang berdiri di platform. Fang Yu melihat sekeliling dan menemukan bahwa sebagian besar orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini adalah manusia tanpa basis budidaya. Bagaimana dengan darah naga emas? Fang Yu bertanya. Ini belum waktunya. Qin Yimo melirik Fang Yu dan berkata, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Siapa yang menjual darah naga emas ini? Fang Yu bertanya lagi. Kamar dagang Jepang Timur. Mata Qin Yimo berkedip sedikit, dan berkata, pameran dagang ini sangat dihargai oleh Kamar Dagang Jepang Timur. Orang yang memimpin Kamar Dagang hari ini adalah Kepala Kamar Dagang Jepang Timur saat ini, Gong Hideyoshima. Petik 2. Kamar Dagang Tonichi. Bagi Qin Yimo dan Fang Yu, ini bukanlah nama yang asing. Kamar Dagang Jepang Timur masih berani mengundangmu. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Mereka memang mengundangku, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Kata Qin Yimo sambil tersenyum dingin. Maka hati mereka cukup besar gelombang www.novelringan.com gelombang kata Fang Yu. Saat itu, cabang Kamar Dagang Jepang Timur di Pulau Sembilan Jalan ditumpahkan darah oleh Fang Yu, dan pihak lain tidak memberikan tanggapan. Benar sekarang, mereka pergi ke Kamar Dagang Jepang Timur dan terus mengundang Qin Yimo untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan. Ini, apakah kantor pusat mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di Pulau Sembilan Jalan? Saat Fang Yu sedang berpikir, sesosok tubuh berjalan ke atas platform di depannya. Ahem, ini adalah seorang pria parubaya berkumis, mengenakan jas dan sepatu kulit, dan berkata, Anda dipersilakan untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Tonichi kami. Saya adalah Presiden Kamar Dagang Tonichi saat ini. Hideo Miyajima. Orang ini berbicara dalam bahasa Mandarin yang sedikit beraksen. Papa, ada tepuk tangan meriah di lapangan. Dengan senyuman di wajah Miyajima Hideo, tangan kanannya merogoh saku di dalam pakaiannya dan mengeluarkan sebuah botol kecil. Ketika saya mengundang Anda, saya telah membuat tujuan perdagangan saya sangat jelas hari ini. Petik 2. Ya, produk perdagangan hari ini adalah botol yang sangat kecil. Ini adalah darah naga emas. Adegan itu menjadi gempar. Semua orang menatap botol di tangan Miyajima Hideo. Di dalam botol, Anda memang bisa melihat cairan emas. Ini adalah darah naga emas. Wajah semua orang yang hadir curiga. Mereka hanya manusia biasa, mereka tidak bisa merasakan apapun. Pada saat ini, wajah Fang Yu sedikit berubah. Sebelum datang ke sini, dia tidak pernah merasakan bahwa apa yang disebut darah naga emas adalah darah naga asli. Tapi saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan nafas cairan dalam botol kaca di Miyajima tangan Hideo. Kekuatan suci menerkam wajahnya. Cairan emas dalam produk kaca ini benar-benar darah naga. Fang Yu tidak yakin apakah itu darah naga, tetapi kekuatan suci yang terpancar dari cairan dalam botol kaca itu nyata. Ini yang disebut darah naga. Tidak ada gunanya sama sekali. Bukankah itu hanya cairan emas, kamu bisa membuatnya hanya dengan sedikit emas. Saya merasa IQ saya telah dihina. Kerumunan di sekitarnya membuat gelombang keraguan. Mereka hanyalah manusia biasa, tidak dapat merasakan apa yang disebut kekuatan suci, dan hanya dapat diamati dengan mata telanjang. Saat ini, botol kaca kecil di tangan Miyajima Hideo terlihat biasa saja. Tidak bisakah dibilang itu darah naga karena cairannya berwarna kuning kemasan? Meski hanya manusia biasa, namun mereka juga telah terekspos banyak hal di dunia persilatan karena kekayaannya. Misalnya, seniman bela diri tingkat tinggi melepaskan mantra, atau efek mempesona yang dihasilkan saat menjalankan senjata magis, hal itu sering terjadi. Dalam konsep mereka, darah naga legendaris jelas bukan cairan emas biasa. Setidaknya, begitu dikeluarkan, ia harus menampilkan gambar virtual Shenlong, atau menyebabkan perubahan lain, bukan. Oleh karena itu, setelah melihat botol kaca di tangan Miyajima Hideo, semua orang kecewa.
Banyak orang bahkan ingin pergi. Kamar Dagang Tonichi adalah organisasi perdagangan terkemuka di dunia. Ada cabang di banyak daerah pada musim panas. Namun di ibu kota utara ini, status Kamar Dagang Jepang Timur tidaklah tinggi. Kalaupun Presiden Hideo Miyajima datang langsung, hal itu tidak menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota utara. Sekalipun hanya dunia sekuler, namun tidak setingkat dengan wilayah lain. Bagi mereka, Kamar Dagang Tonichi tidak lebih dari sebuah organisasi penjualan. Jika Anda tidak bisa mengeluarkan hal-hal baik, tidak ada seorang pun yang harus tampil baik. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, menatap cairan emas di tangan Hideo Miyajima, dengan sedikit keraguan di hatinya. Mengapa Hideo Miyajima memilih kelompok objek penjualan ini? Sebagian besar orang yang hadir adalah manusia yang belum pernah berkultivasi. Meskipun itu benar-benar darah naga emas, mereka tidak dapat melihatnya. Jika Anda memang ingin menjual darah naga emas, bukankah sebaiknya Anda langsung meminta orang-orang dari dunia pencaksilat untuk mengikuti pameran dagang ini? Di platform tinggi, dalam menghadapi banyak keraguan, Hideo Miyajima selalu tersenyum, tanpa rasa panik sedikitpun. Anda pasti memiliki banyak keraguan, tapi tolong beri saya kesempatan untuk menunjukkannya selanjutnya. Hideo Miyajima tersenyum dan berkata, usai berbicara, ada 4 pengawal berbadan tegap yang mengenakan pakaian hitam, dan mereka bekerja sama mengangkat batu setinggi 1,5 meter di peron tinggi dan meletakkannya di tengah peron. Kemudian, keempat pengawal itu berbalik dan berjalan turun dari panggung. Semua penonton melihat ke batu besar di platform tinggi, lalu melihat ke Hideo Miyajima, yang berdiri di samping, tersenyum, bingung. Apa yang akan dilakukannya? Hideo Miyajima melihat sekeliling penonton, mengangkat botol kaca di tangannya, dan bertanya dengan lantang, maaf, apakah ada tamu terhormat yang mau mencoba meminum secangkir darah naga emas ini? Mendengar kalimat tersebut, penonton pun gempar. Tidak ada yang mengira Hideo Miyajima akan mengajukan permintaan seperti itu. Minumlah segelas cairan emas di tangannya. Rutinitas macam apa ini? Segelas cairan itu bukan sesuatu untuk diminum, bukan. Saya benar sekali, dia di sini untuk menjual minuman. Fang Yu melirik Qin Yimo di sebelahnya dan berkata, Qin Yimo juga tampak terkejut kali ini. Adakah yang mau datang dan mencobanya? Secangkir darah naga emas ini gratis. Saya berjanji, tidak ada racun di dalamnya. Hideo Miyajima melanjutkan sambil tersenyum. Apa gunanya setelah minum? Kamu tidak bilang apa-apa, siapa yang mau naik dan minum? Seseorang bertanya dengan keras. Begitu ucapan ini keluar, banyak orang langsung setuju. Hideo Miyajima dengan tenang berkata, saya lalai. Selama pidatonya, dia memberi isyarat, dan asisten wanita lainnya berlari ke platform tinggi dan menyerahkan cangkir kecil kepadanya. Hideo Miyajima membuka tutup botol kaca dan menuangkan cairan kuning ke dalam cangkir kecil. Sekarang, kekuatan ilahi menjadi lebih jelas. Namun saat ini, Fang Yu merasakan perbedaannya. Berbeda dari kekuatan suci murni, kekuatan suci yang dikeluarkan cairan ini sepertinya mengandung banyak kotoran. Setelah penginderaan cermat, banyak kekurangan yang ditemukan. Kekuatan suci yang terpancar dari permukaan sepertinya hanya untuk menutupi aura lain yang terkandung di dalamnya. Apa-apaan ini? Fang Yu sedikit mengernyit, menatap cangkir di tangan Miyajima Hideo. Sudah kubilang sekarang, selama kamu meminum darah naga emas, kamu bisa mewarisi beberapa kelebihan naga. Untuk memperpanjang hidup, menyembuhkan pasien, dan yang paling penting adalah, kamu bisa mendapatkan kekuatan yang sangat kuat. Sederhananya, ciri-ciri naga akan muncul pada dirimu. Sekarang saya bertanya lagi, apakah ada VIP yang ingin datang dan mencoba? Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Meminum darah naga emas, bisakah kamu mendapatkan kekuatan naga? Ini hanya omong kosong. Malam Arab, apakah ini lelucon? Berhentilah menggoda. Orang ini adalah Presiden Kamar Dagang Tonichi. Dia menjalankan kereta dengan mulut penuh, siapa yang ingin meminum segelas cairan tak dikenalnya. Hari ini pameran dagang ini dibatalkan, dan Kamar Dagang Jepang Timur bahkan tidak ingin mengundang siapapun di masa depan. Terjadi ledakan diskusi di tempat tersebut. Saya pikir Anda bisa naik dan mencobanya. Fang Yu menoleh untuk melihat Qin Yimo dan berkata. Qin Yimo menggigit bibir merahnya dan bertanya, apakah menurutmu, apa yang dia katakan itu benar? Menurutku dia brengsek, kata Fang Yu. Kalau begitu biarkan aku naik dan minum.
Qin Yimo menatap Fang Yu dengan wajah pucat. Dalam setahun terakhir, saya tidak percaya, tapi terlalu banyak hal yang telah terjadi. Fang Yu berkata, jadi, darah naga emas mungkin sangat berguna. Jika itu benar-benar berhasil, manusia juga akan menjadi monster. Qin Yimo teringat beberapa plot dalam film tersebut. Itu mungkin, kata Fang Yu. Tidak ada yang berani menantangnya. Hideo Miyajima bertanya lagi sambil memegang gelas berisi cairan emas. Jangan gugup, kalau tidak ada lagi yang bisa dijual, ayo kita tinggalkan pasar. Di antara penonton, beberapa tamu sudah tidak sabar dan berbicara. Setiap orang yang hadir memiliki wajah di dunia sekuler di ibu kota utara. Siapa yang bercanda tentang kesehatan mereka dan meminum segelas cairan tak dikenal? Yah, karena kamu tidak mau mencobanya, maka aku hanya bisa menemukan seseorang untuk mendemonstrasikannya. Hideo Miyajima menyipitkan mata sedikit dan memandang ke arah pelayan di antara penonton. Pelayan ini diundang oleh Kamar Dagang Jepang Timur untuk mengambil pekerjaan paruh waktu di pameran perdagangan hari ini. Tuan, jika Anda bersedia naik ke panggung dan meminum secangkir darah naga emas ini, saya akan membayar Anda 500.000 yuan. Hideo Miyajima tersenyum. Pelayan itu kaget, matanya berbinar. 500.000. Dia adalah seorang mahasiswa, karena dia terlalu miskin untuk mencari pekerjaan paruh waktu. www.novelringan.com sekarang, dengan kesempatan seperti itu di depan matanya, dia tentu harus memanfaatkannya. Dengan banyaknya orang yang menonton, dia tidak takut Presiden Kamar Dagang Tonichi akan berbuat curang. Lagi pula, 500.000 bukanlah apa-apa bagi karakter seperti itu. Bukankah itu hanya meminum segelas cairan emas? Masalah besarnya, pergi ke rumah sakit untuk cuci perut. Pelayan tidak ragu-ragu, bahkan takut kesempatan ini akan diambil, dan langsung menuju ke platform yang tinggi. Semuanya, mohon perhatiannya. Pria ini hanyalah orang biasa saat ini, kata Miyajima Hideo. Penonton terdiam, menatap platform tinggi. Hideo Miyajima meletakkan cangkir berisi cairan emas di tangannya dan menyerahkannya kepada pelayan. Pelayan mengambil cangkir, melihat cairan di dalamnya, memejamkan mata, mengangkat kepala dan meminumnya. Rintik, saat dia meminum cairan itu, pelayan itu menjabat tangannya, dan cangkir itu jatuh ke tanah dan pecah. Pelayan itu menahan tenggorokannya, matanya melebar, dan ekspresinya tampak sedikit cemberut. Lihat, sesuatu telah terjadi. Seseorang berteriak di antara penonton. Cepat bawa dia ke rumah sakit, saran seseorang. Namun saat ini, ekspresi pelayan tiba-tiba kembali normal. Di leher dan wajahnya muncul urat biru. Tapi di urat birunya, ada cahaya keemasan samar. Pemandangan ini terlihat sangat menakjubkan. Bagaimana perasaanmu? Miyajima Hideo bertanya. Pelayan itu menyentuh lehernya dan berkata dengan takut-takut, saat pertama kali saya meminumnya, rasanya sangat panas, tetapi segera saya tidak merasakannya. Sekarang, seluruh tubuh saya terasa panas. Ya, kamu datang ke sini. Hideo Miyajima memberi isyarat kepada pelayan untuk datang ke batu besar itu. Pelayan itu melakukannya sambil berdiri di samping batu besar. Cobalah kamu meninju batu ini dengan seluruh kekuatanmu, kata Hideo Miyajima. Pelayan itu terdiam sesaat, tapi ini adalah permintaan Miyajima, dan dia hanya bisa melakukannya. Dia mengangkat tangan kanannya, mengepalkannya, dan membantingnya ke atas batu. Ledakan, terdengar suara teredam. Ada retakan di bagian atas batu. Hancurkan, Hideo Miyajima tersenyum. Pelayan itu sendiri terkejut dengan kekuatannya sendiri. Mendengar kalimat ini, dia mengangkat tangannya lagi dan membantingnya. Ledakan, dengan pukulan ini, batu setinggi 1,5 meter ini langsung meledak. Bahkan platform tinggi yang dibangun, beberapa batang penyangga di bawahnya patah. Semua orang kaget. Saat ini, pelayan memiliki garis-garis emas di wajahnya, yang terlihat sedikit aneh. Saya yakin semua tamu terhormat telah melihat, inilah fungsi dari darah naga emas. Hideo Miyajima menyesuaikan kerah bajunya dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Semua penonton memandang pelayan yang berdiri di belakang dengan mata terbuka lebar, mata mereka kaget. Dari batu yang diangkat ke platform tinggi, hingga pelayan yang dipilih untuk naik ke atas panggung, meminum cairan emas, lalu menghancurkan batu tersebut dengan dua kepalan tangan. Serangkaian hal ini disaksikan oleh semua orang. Secangkir darah naga emas itu, apakah itu benar-benar memiliki efek yang begitu kuat? Qin Yimo menoleh dan menatap Fang Yu. Dan Fang Yu,
yang menatap pelayan di atas panggung saat ini, mengerutkan kening. Sebelum pelayan meminum secangkir cairan, dia memang manusia biasa, tanpa nafas seorang pejuang. Setelah meminum secangkir cairan itu, dia masih belum memiliki nafas seorang pejuang, tapi dia menambahkan kekuatan suci. Ketika Fang Yu membuka matanya, dia bisa melihat titik-titik materi hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir di pembuluh darah di tubuh pelayan ini. Jelas sekali, zat hitam ini adalah sumber dari kekuatannya yang tiba-tiba. Presentasiku sudah selesai. Hideo Miyajima berkata, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menanyakannya. Petik 2. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Berapa banyak? Seseorang bertanya dengan lantang dari penonton. Ini adalah sebuah keluarga di Pulau Tonichi kami yang memberi kami kamar dagang Tonichi untuk dijual. Hideo Miyajima menjawab, mengenai kuantitas. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak yakin berapa banyak yang bisa mereka berikan kepada kami. Kami menjual sebanyak itu. Berapa harga satu botol? Apakah kamu yakin setiap botol bermanfaat? Seseorang bertanya lagi. Saya tahu bahwa setiap orang yang hadir memiliki kekayaan yang sangat besar dan status yang luar biasa di musim panas. Tapi tolong percaya juga pada reputasi kamar dagang Tonichi kami. Hideo Miyajima berkata dengan tergesa-gesa. Bagaimana dengan harganya? Seseorang di antara penonton bertanya dengan penuh semangat. Satu botol, 30 juta. Hideo Miyajima mengulurkan 3 jarinya dan berkata, 30 juta botol. Sejujurnya harga ini sudah cukup tinggi. Namun bagi masyarakat yang hadir, uang kecil ini bukanlah apa-apa. Jika darah naga emas benar-benar dapat memberikan kekuatan yang begitu kuat kepada manusia, mereka bersedia mengeluarkan uang ini. Apakah kamu punya stok di tanganmu? Aku ingin sebotol sekarang. Aku ingin sebotol juga. Beli sebotol dan cobalah pada pengawalku. Jika berhasil, aku akan membeli 10 botol lagi. Banyak penonton yang berteriak. Melihat antusias para tamu, wajah Hideo Miyajima semakin cerah. Tamu yang ingin membeli darah naga emas, harap mendaftar ke asisten saya terlebih dahulu. Hideo Miyajima berkata, kami akan menjual darah naga emas kepada Anda atas nama kamar dagang Tonichi. Tapi barangnya akan memakan waktu sekitar 3 hari. Sebelum dapat dikirimkan kepada Anda. Tidak masalah. Para tamu yang hadir menjawab satu demi satu. Selanjutnya, sekelompok orang berkumpul di sekitar asisten Hideo Miyajima untuk mendaftar. Apakah kamu tidak membeli sebotol? Fang Yu bertanya pada Qin Yimo. Jika kamu mau, aku akan membeli sebotol. Qin Yimo berkata, bagaimanapun, keluarga Qin kami masih berhutang banyak padamu. Untuk apa aku di sini? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya secara retoris. Bukankah kamu selalu tertarik dengan hal-hal aneh ini? Kata Qin Yimo. Baiklah, kalau begitu ambil botolnya kembali. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, oke. Qin Yimo mengangguk ringan dan melangkah maju. 1 jam. Kemudian, pameran berakhir dengan sukses. Hideo Miyajima sedang berdiri di depan pintu gedung, dan mobil istimewanya sudah menunggunya di sini. Hideo Miyajima naik ke mobil khusus dan meminta asisten di samping untuk menyerahkan daftar pembeli yang baru saja mendaftar. Saat mobil khusus melaju, Hideo Miyajima melihat daftar itu dengan senyum serakah, dan berkata, orang-orang dari ibu kota utara ini memang kaya, menjual 10 juta di Pulau Tonichi, tetapi hanya sedikit orang yang peduli, tetapi menjual 30 juta di sini. Mereka masih buru-buru membeli. Setelah ibu kota utara, jika kamu pergi ke daerah lain, volume penjualan pasti akan meningkat banyak. Tuan Miyajima, keluarga Yagi, bisa memberikan darah sebanyak itu. Asisten di samping bertanya. Hideo Miyajima mengangkat kepalanya dan mengeluarkan sebotol cairan emas lagi dari kotak penyimpanan di depan kursi. Jangan khawatir, keluarga Yagi telah berjanji sebanyak yang kita mau, mereka bisa menyediakan sebanyak itu. Hideo Miyajima menyipitkan matanya untuk mengamati botol cairan emas dan bergumam, bagaimana keluarga Yagi membuat cairan ini. Jika kita bisa memproduksi sendiri, keuntungan bisa meningkat 70% atau 80%. Saat Hideo Miyajima sedang berbicara pada dirinya sendiri, mobil yang bergerak tiba-tiba berhenti. Apa yang terjadi? Botol kaca di tangan Miyajima Hideo hampir terbang keluar, dan bertanya dengan marah. Tuan Miyajima, ini. Sopir itu melihat ke depan dengan ekspresi kaget. Saya melihat sesosok tubuh di depan mobil. Ini adalah seorang pria, berpakaian hitam,
dengan rambut panjang, matanya bersinar merah, sungguh menakjubkan. Hideo Miyajima menyentuh mata pria itu, jantungnya bergetar, wajahnya langsung menjadi pucat, dan dia segera berkata, buka jendela mobil dan tanyakan padanya apa yang ingin dia lakukan. Saat ini, mobil sedang berada di jalan sekitar gunung. Lalu lintas di jalan ini sangat sedikit. Sopir itu menurunkan jendela, menjulurkan kepalanya keluar, dan bertanya, apakah kamu mau? Pria itu memandang ke arah pengemudi, tiba-tiba menyeringai, menunjukkan senyuman yang menakutkan, dan berkata, nafas, saya bisa mencium sedikit napas. Sopir itu tampak tidak berdarah dan menoleh ke arah Hideo Miyajima. Apa yang kamu inginkan? Saya bersedia memberinya uang atau apapun yang bisa saya ambil. Hideo Miyajima sudah merasakan nafas bahaya dan berkata dengan tergesa-gesa. Aku perlu. Pria itu menatap botol kaca di tangan Miyajima Hideo, wajahnya tiba-tiba berubah. Hideo Miyajima gemetar ketakutan, segera mengulurkan tangan dan menyerahkan botol kaca itu ke jendela depan. Kamu mau ini. Aku akan memberikannya padamu, kata Miyajima Hideo. Pria itu mengangkat tangannya, memperlihatkan kukunya yang gelap. Mendengar ini, hati Hideo Miyajima kembali bergetar. Pria itu mengambil botol kaca gelombang www.novelringan.com gelombang di tangannya dan menghancurkannya. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, sepertinya sedang mencium sesuatu. Setelah beberapa saat, alisnya mengerut, dan matanya merah. Ini bukan darahnya, bukan baunya. Ini palsu. Nada suara pria itu meninggi, dan tubuhnya menarik napas kuat. Brengsek. Kaca jendela mobil mewah ini langsung pecah. Sopirnya, Hideo Miyajima dan asisten wanita di barisan belakang semuanya berteriak. Kamu, lepaskan aku bersedia memberikan apapun yang kamu inginkan. Hideo Miyajima begitu ketakutan hingga dia berbicara dalam bahasa Jepang Timur, panik. Brengsek. Namun pria di sebelah mobil itu mengabaikan kata-katanya sama sekali dan mengulurkan tangan padanya. Apa? Jeritan sedih bergema di jalan lingkar. Di mana restoran yang kamu sebutkan? Kita semua pergi ke sekitar sini. Fang Yu, yang duduk di kursi penumpang, menoleh dan bertanya, navigasi ponselku sepertinya agak bermasalah. Qin Yimo mengerutkan kening, memanipulasi kemudi dengan tangan kirinya dan menekan layar ponsel dengan tangan kanannya. Saya pikir Anda salah jalan lagi. Anda tidak dapat melihat mobil lain sama sekali di bagian ini, kata Fang Yu. Selama kata-kata tersebut, Qin Yimo terus mengemudikan jeep dan berjalan maju di sepanjang jalan Huanshan. Setelah beberapa jarak, Fang Yu mengerutkan kening. Dia mencium sedikit darah yang datang dari depan. Jeep melaju sedikit lebih jauh, dan setelah berbelok di tikungan, Anda dapat melihat jalur kanan di depan, dan sebuah mobil mewah diparkir di tempat. Tanah di mana mobil itu berada, genangan besar darah hitam dan merah muncul. Dari kejauhan terlihat ada mobil yang mengalami kebocoran oli. Apa yang terjadi dengan mobil di depan? Qin Yimo memandang mobil itu dengan ekspresi ragu. Mata Fang Yu basah kuyup, dan dia sudah melihat situasi di sekitar mobil. Hentikan, kata Fang Yu. Jeep itu berhenti kurang dari 10 meter dari mobil. Mungkin ada kebocoran minyak, tanyakan pada mereka apakah mereka memerlukan bantuan, kata Qin Yimo. Sebaiknya kamu tidak datang, kata Fang Yu sambil mendorong pintu untuk keluar dari mobil, dan berjalan ke depan. Qin Yimo duduk di kursi mobil dan tidak mengerti apa yang dikatakan Fang Yu. Melihat Fang Yu berjalan menuju kendaraan di depan, dia khawatir Fang Yu tidak dapat berbicara, jadi dia keluar dari mobil dan mengikutinya. Ketika Fang Yu datang ke sisi mobil, dia bisa melihat pecahan kaca dan noda darah besar di tanah. Bau darahnya kuat. Fang Yu melihat ke dalam gerbong, dan tidak ada seorang pun di kursi pengemudi utama dan tidak ada seorang pun di kursi kopilot. Dan di barisan belakang, tersisa setengah mayat. Mayat itu patah di bagian pinggang, dilihat dari rok bagian bawah tubuhnya, itu adalah seorang wanita. Fang Yu mengerutkan kening, merasakan nafas, dan segera membuka pintu mobil. Kemudian, dari kotak penyimpanan di jok belakang mobil, ia menemukan 2 botol kaca berisi cairan berwarna emas. Benar saja, orang yang meninggal adalah Hideo Miyajima dan orang lain yang baru saja mengadakan pameran dagang. Muntah. Qin Yimo melangkah maju dan memeriksa ke dalam mobil. Setelah melihat darah dan separuh tubuhnya duduk di kursi, dia langsung muntah dan berjalan mundur lagi dan lagi. Ternyata kolong mobil ini hanya darah, bukan oli bocor.
Fang Yu memegang dua botol kaca berisi darah naga emas, mengerutkan kening, sedikit bingung. Melihat situasi tragis di lokasi kejadian, pada dasarnya dapat dipastikan orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut tidak selamat. Jadi, siapa yang akan membunuh Hideo Miyajima dengan cara yang begitu kejam? Mengapa membunuh? Hideo Miyajima adalah seorang Jepang Timur dan sekaligus seorang pengusaha. Dia berada di musim panas, dan seharusnya tidak ada musuh yang membencinya sedemikian rupa. Menggabungkan konten sebelumnya di pameran perdagangan, dapat berspekulasi bahwa pihak lain membunuh mereka, mungkin karena apa yang disebut darah naga emas. Lagi pula, satu botol dijual seharga 30 juta, tidak semua orang mampu membelinya. Tetapi jika pihak lain menginginkan darah naga emas, mengapa saya dapat menemukan dua botol lagi di dalam mobil? Kedua botol darah naga emas itu tidak terlalu rahasia, mereka ada di dalam kotak penyimpanan. Jika Anda menginginkan darah naga emas, tidak mungkin untuk tidak mencari di dalam mobil. Selama mereka mencari, mustahil menemukan dua botol darah naga emas ini. Mungkinkah tujuan pihak lain bukanlah darah naga emas? Hanya untuk membunuh. Fang Yu menyentuh dagunya, matanya beralih. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa di tanah di luar kursi pengemudi mobil ini, di bawah berlumuran darah, muncul sedikit cairan emas. Fang Yu berjongkok dan melihatnya. Dia pada dasarnya yakin bahwa cairan itu sama dengan darah naga emas di dalam botol. Ada botol pecah di sini. Fang Yu semakin bingung. Fang Yu, ayo, biarkan pejabat yang menangani masalah ini. Qin Yimo melambat dan mundur ke posisi lebih jauh, berkata dengan keras. Fang Yu mengangguk. Kematian Hideo Miyajima tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya penasaran, siapa yang akan melakukan hal seperti itu. Namun yang jelas, dengan petunjuk yang ada, tidak ada yang diketahui. Jadi Fang Yu memasukkan kembali salah satu botol darah naga emas ke dalam kotak penyimpanan, memasukkan botol lainnya ke dalam saku celananya, dan berjalan kembali ke sisi Qin Yimo. Qin Yimo sudah menelepon dan segera kembali ke mobil. Sebelum mengambil dua langkah, terjadi muntah lagi. Karena apa yang terjadi tadi, Qin Yimo tidak punya niat untuk makan. Dia mengantar Fang Yu kembali ke gerbang Beidou 101, dan kemudian kembali ke rumah Qin. Dia ingin kembali dan berganti pakaian dan mandi. Fang Yu berdiri di depan pintu rumahnya, bersiap untuk masuk. Setelah memikirkannya, dia berbalik lagi, mengangkat cincin halus itu, dan pergi ke tempat lain. Kura-kura tua, saya punya sebotol barang di sini, bantu saya menganalisis apa itu. Fang Yu meletakkan botol kaca itu di depan kura-kura tua itu dan berkata. Kura-kura tua itu menundukkan kepalanya dan memainkan seikat tumbuhan. Mendengar kata-kata itu, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Hei, apa yang kamu inginkan? Perlakukan gadis kecil itu. Aku berumur 10 tahun baru-baru ini. Apakah kamu masih mencari hal lain untukku? Menghalangimu terlalu banyak waktu," kata Fang Yu. Kura-kura tua itu menarik napas dalam-dalam sebelum melihat ke botol kaca berisi cairan emas. Sekilas saja, wajah Lao Gui berubah. Oke, kura-kura tua itu dengan cepat berbalik, mengeluarkan blok lensa kaca pembesar di kotak peralatan, dan mengamati cairan di dalam botol kaca dari jarak dekat. Setelah 10 detik, dia mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, dan bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan sebotol barang ini?" "Ini adalah barang yang dijual oleh pedagang dari Pulau Dongri. Dia menyebutnya darah naga emas," kata Fang Yu. "Darah naga emas." Lao Gui mengangkat alis putihnya, meninggikan nada suaranya, dan bertanya, "Apakah kamu yakin mendapatkan botol ini dari luar?" "Tentu saja aku mendapatkannya dari luar, apakah aku masih bisa mencurinya darimu?" Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Kura-kura tua itu tidak berbicara, berbalik lagi, membuka laci, dan mengeluarkan botol obat kecil darinya. Dia mengeluarkan mangkuk kecil dan menuangkan cairan ke dalam botol obat. Itu juga merupakan cairan emas. Warnanya sama persis dengan cairan di botol kaca. Ini adalah. Fang Yu sedikit terkejut sambil menatap kura-kura tua itu. Botol obatku ini berisi darah yang diambil dari gadis kecil itu. Kura-kura tua itu juga menatap Fang Yu, dan berkata dengan nada yang lebih serius. Ini darah Linger. Fang Yu melihat cairan kuning keemasan di mangkuk kecil dengan mata kaget. Dia memang bisa merasakan semburan kekuatan suci dari darah tersebut. Benar,
Fang Yu membuka mata wawasannya dan dengan cermat mengamati darah linger dan cairan di dalam botol kaca. Cairan dalam botol kaca tersebut masih sama seperti pengamatan sebelumnya, dengan banyak zat hitam berbentuk titik di dalamnya. Di dalam darah linger, terdapat zat hitam seperti bercak yang sama, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan darah naga emas di dalam botol kaca. Bisakah kamu melihat bintik hitam di darah? Kura-kura tua itu memandang Fang Yu dan bertanya. Ya, Fang Yu mengangguk dan berkata, kedua cairan ini sangat mirip. Itu tidak serupa. Kura-kura tua itu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, botol cairan yang kamu bawa ini, sama persis dengan darah di tubuh gadis kecil itu pada jangka waktu tertentu. Maksudmu? Fang Yu sedikit mengernyit. Darah gadis kecil itu selalu berubah. Lao Gui berkata, sejak hari pertama Anda mengirimnya, darahnya mulai berubah. Saya mulai mengamati darahnya 2 bulan lalu. Saat pertama kali saya mengambil darahnya, zat hitam di darahnya hampir tidak ada celah, cukup banyak. Setelah itu, saya rutin mengambil darahnya setiap minggu untuk tes. Kemudian, saya menemukan bahwa setiap minggu gelombang www.novelringan.com gelombang zat hitam dalam darahnya akan berkurang. Sekarang darahnya dari Rabu lalu. Tarik keluar pada saat itu. Anda seharusnya dapat melihat bahwa zat hitam dalam darahnya jauh lebih sedikit dibandingkan cairan dalam botol kaca yang Anda bawa. Fang Yu semakin bingung saat mendengar kata-kata Lao Gui. Botol darah naga emas ini merupakan komoditas yang dibawa oleh Hideo Miyajima. Melihat nadanya, benda ini seharusnya dibawa ke sini melalui Pulau Dongri. Apakah ada hubungan antara Linger dan Pulau Dongri? Jadi, darah macam apa ini? Fang Yu bertanya. Aku membawa botol kaca itu, hanya untuk menanyakan apakah cairan di dalamnya ada hubungannya dengan naga itu. Kamu bertanya padaku, siapa yang aku tanyakan? Kura-kura tua itu mengangkat alisnya dan berkata, saya telah mempelajari darah gadis kecil ini selama ini. Tapi saya tidak tahu. Fang Yu mengambil mangkuk kecil itu, melihat darah emas di atasnya, matanya berpikir. Apa yang baru saja kamu katakan tentang darah naga emas? Kura-kura tua itu mendongak dan bertanya seolah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Itulah yang dikatakan orang yang menjual botol berisi cairan ini, kata Fang Yu. Naga, naga, naga. Aku belum pernah melihat naga, bagaimana cara memverifikasinya? Kura-kura tua itu mengangkat tangannya dan mengetuk keningnya karena kesal. Naga, hati Fang Yu tergerak dan tiba-tiba teringat. Bukankah asal-usul naga ada di tubuhnya? Fang Yu telah mengetahui sebelumnya bahwa asal-muasal Shenlong dan tubuhnya secara bertahap menyatu. Dengan kata lain, darah di tubuhnya mungkin tidak lengkap, tetapi harus memiliki ciri-ciri darah naga. Jika dia bisa mengeluarkan darah dan membandingkannya dengan darah Linger di depannya, itu dapat memverifikasi apakah Linger dan darah di botol kaca benar-benar ada hubungannya dengan Shenlong. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang harus dia lakukan hingga dirinya sendiri berdarah? Kura-kura tua, apakah kamu punya cara untuk membuatku muntah darah? Fang Yu memandang kura-kura tua itu dan bertanya. Membiarkanmu muntah darah? Kura-kura tua itu tertegun sejenak, dan menatap Fang Yu dengan mata bingung. Ia tidak mengerti arti kata-kata Fang Yu. Saya ingin menggunakan darah saya untuk membandingkan dengan darah Linger, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Kenapa kamu melakukan ini? Kura-kura tua itu masih kebingungan. Sederhananya, darahku ada hubungannya dengan Shenlong. Fang Yu menjelaskan, membandingkan darahku dengan darah Linger, kamu seharusnya bisa melihat sesuatu. Kamu ada hubungannya dengan Shenlong. Lao Gui membuka matanya lebar-lebar dan menatap Fang Yu. Ia telah hidup di bumi lebih lama dari Fang Yu. Namun dari ingatan awalnya, Shenlong telah menjadi binatang legendaris. Bagaimana Fang Yu bisa terlibat dengan keberadaan semacam ini puluhan ribu atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu? Jangan terlalu khawatir, pikirkan saja cara untuk membuatku muntah berdarah. Fang Yu berkata sedikit tidak sabar. Hematemesis, biarkan aku memikirkannya. Kura-kura tua itu menyentuh kepalanya, memikirkan obat apa yang akan diberikan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar permintaan aneh. Seperti itu, racun biasa tidak ada gunanya bagiku. Potensinya pasti sangat tinggi. Fang Yu menambahkan. Racun, jangan dipikir-pikir. Racun yang aku siapkan semuanya adalah racun yang tidak larut. Sekali aku meminumnya, tidak ada jalan untuk kembali. Kura-kura tua itu mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata,
saya akan membuat cangkir dulu. Pil yang dapat dengan cepat meningkatkan ki darah Anda, lihat apakah Anda dapat memaksa darah keluar dari tubuh Anda. Setelah berbicara, kura-kura tua itu berbalik dan berjalan ke gudang bahan obat untuk mencari bahan obat untuk memurnikan obat. Dan Fang Yu memanfaatkan waktu ini untuk berjalan ke tanah datar di luar gua. Dia mengangkat tangan kanannya dan menghantamkannya ke dadanya. Ledakan. Dengan suara teredam, Fang Yu berdiri di tempat, tetapi dua batu di belakangnya tiba-tiba meledak. Baginya, pukulan ini tidak terasa sakit atau gatal. Fang Yu mengertakkan gigi, mengangkat tinjunya lagi, meningkatkan kekuatannya, dan memukul dadanya. Ledakan. Dengan pukulan ini, tanah di bawah kaki Fang Yu runtuh, dan sepotong kayu kecil di belakangnya langsung runtuh. Tinju yang kuat menyerbu mata air pegunungan di belakang, menyebabkan mata air itu meledak menjadi semburan air. Tapi Fang Yu masih berdiri di sana, tidak menunjukkan tanda-tanda muntah darah. Dia dapat meningkatkan usahanya, namun jika ini terus berlanjut, belum tentu dia akan muntah darah, kura-kura tua itu pasti akan muntah darah. Dia dapat menahan kekuatannya sendiri, tetapi ruang kura-kura tua tidak dapat menahannya. Kamu tidak bisa menggunakan kekerasan. Fang Yu berpikir sejenak, mengangkat tangan kanannya dan berpikir. Bas, sebuah tenda perak muncul di telapak tangannya, dan sebuah tombak muncul di tangannya. Tombak suci di langit. Fang Yu meraih tombak surgawi, mengarahkan lengan kirinya dengan pisau tajam di kepalanya, dan memotong dengan kuat. Jika Anda bisa membuat lubang di lengan Anda juga bisa mengeluarkan darah. Tapi tombak suci langit yang sangat tajam di masa lalu, ketika menyentuh lengan kiri, itu seperti pedang biasa yang menyentuh baja, memotong maju mundur, tapi tidak meninggalkan bekas. Pada saat ini, cahaya keemasan samar muncul di tubuh Fang Yu. Biarkan aku menumpahkan darah, kata Fang Yu. Setelah itu, dia mengepalkan tombak surgawi itu erat-erat dan menanamkan energi sejati ke dalamnya. Bas, cahaya tombak suci di langit lebih terang. Fang Yu memegangnya erat-erat dan membiarkannya memotong lengan kirinya lagi. Tapi saat ini, tombak suci langit bergetar hebat. Fang Yu meraihnya dan menekan lengan kirinya, tapi dia mengangkatnya dengan putus asa, menolak untuk turun. Senjata ajaib yang mengenali tuannya tidak dapat melakukan apapun untuk menyakiti tuannya. Suara roh perangkat terdengar di telinga Fang Yu. Ini sukarela saya, tidak masalah, kata Fang Yu sambil terus menekan. Celestial Halberd masih berjuang, tapi bagaimana kekuatannya bisa lebih baik dari Fang Yu? Fang Yu menekan dengan kuat, dan Sky Celestial Halberd hanya bisa mengenai lengan kirinya. Memanggil, saat Sky Celestial Halberd hendak menyentuh lengan Fang Yu, tiba-tiba benda itu berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke tubuh Fang Yu. Fang Yu melihat ke tangan kanan Kong Luoluo, menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan duduk di tanah. Sky Celestial Halberd tidak dapat digunakan, jadi senjata magis lain yang telah mengenali masternya juga tidak dapat digunakan untuk mengalahkan diri sendiri. Apa yang harus saya lakukan hingga saya berdarah? Di masa lalu, karena aura di dantian, dia akan muntah darah sesekali karena aliran balik ki yang sebenarnya. Tapi setelah menembus 10.000 lapisan periode pemurnian, dantiannya menghilang. Dan muntah darah yang harus datang sewaktu-waktu tidak terjadi lagi. Ngomong-ngomong, arus balik Zenki. Mata Fang Yu berbinar dan dia segera bermeditasi, menjalankan energi sebenarnya di meridian. Latihan Truki Counter Curen tidak pernah dicoba oleh biksu biasa. Ini adalah tindakan menyakiti diri sendiri, seperti manusia yang mengambil pisau untuk memotong pembuluh darahnya sendiri, dan ini bahkan lebih berbahaya. Singkatnya, ini adalah praktik yang cukup berbahaya. Tapi sekarang, Fang Yu ingin mencobanya. Dengan kekuatan meridiannya, meridian itu tidak akan meledak. Fang Yu menutup matanya, pikirannya bergerak, dan energi sebenarnya di meridian langsung berbalik arah. Ledakan. Fang Yu dapat dengan jelas mendengar suara letupan yang berasal dari meridian. Di saat yang sama, dia memang bisa merasakan meridiannya membesar saat ini. Bas, semburan cahaya keemasan muncul di meridian. Posisi yang diperluas dengan cepat kembali ke keadaan semula. Dan energi sebenarnya dari arus balik kembali ke jalurnya. Mencoba dan gagal, Fang Yu membuka matanya dan menyadari bahwa posisinya telah menjadi sebuah lubang. Aliran kembali ki sejati tadi tidak hanya menyebabkan ledakan di dalam tubuh, tetapi juga kekuatan yang menyebar dari luar. Apakah kamu sengaja menyabotase?
Kura-kura tua itu berjalan keluar gua dan melihat pemandangan di depannya, janggut putihnya gemetar karena marah. Fang Yu bangkit, melihat sekeliling, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, saya hanya ingin." Kura-kura tua itu berjalan ke arah Fang Yu dan membagikan botol obat. "Ini banyak sekali obat yang meningkatkan ki darahmu. Kebanyakan orang meminumnya dan pembuluh darahnya langsung pecah. Aku harap kamu tidak mati karenanya," kata kura-kura tua itu dengan marah. Fang Yu melihat botol obat cair berwarna hijau tua di tangannya, dan meminumnya tanpa ragu-ragu. "Berapa lama obatnya akan bekerja?" Fang Yu bertanya. "Kalau cepat, 3 detik. Kalau lambat, mungkin tidak akan pernah berhasil," jawab kura-kura tua. Fang Yu berdiri diam, tidak bergerak. Setelah beberapa detik, dia jelas bisa merasakan sensasi terbakar di pembuluh darahnya. Tidak melakukan apapun, Fang Yu bergumam dalam hati, tidak membiarkan dirinya melakukan tindakan apapun untuk mengeluarkan obatnya. Menekan secara paksa perilaku perlindungan diri dari alam bawah sadar sendiri cukup sulit. Tapi Fang Yu tetap melakukannya. Kura-kura tua itu melihat wajah Fang Yu berangsur-angsur memerah, dan bergegas kembali. Botol obat yang baru disiapkannya 100 kali lebih tinggi dari dosis biasanya. Meski bukan racun, namun bagi orang biasa, ia bahkan lebih mengerikan daripada racun. Menurut akal sehat gelombang www.novelringan.com, gelombang kurang dari 3 detik untuk minum, pembuluh darah di seluruh tubuh akan pecah dan mati. Melihat urat biru yang meledak di wajah Fang Yu dan kulit yang perlahan memerah, Lao Gui merasa sangat gugup. Obatnya sepertinya terlalu kuat. Wan Fang Yu benar-benar mati di sini, tapi dia dalam masalah. Tepat ketika kura-kura tua itu sangat gugup, mulut Fang Yu dipenuhi darah emas. Berbeda dengan linger dan darah di dalam botol kaca itu, darah Fang Yu masih bersinar. Kura-kura tua itu tercengang. Tidak disangka darah Fang Yu benar-benar emas. Fang Yu segera menggunakan botol obat yang berisi cairan obat tadi untuk menampung darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Setelah menerima cukup darah, Fang Yu menghela nafas lega. Wajahnya segera kembali normal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Fang Yu menyeka darah dari sudut mulutnya dan melihat sedikit darah di botol obat. Sejujurnya, jika bukan karena melihatnya dengan matanya sendiri, Fang Yu tidak akan percaya itu adalah darahnya sendiri. Cahaya keemasan bersinar, yang memancarkan kekuatan ilahi. Yang agung dan murni, asal naga. Sejauh mana ia menyatu denganku? Fang Yu sedikit mengernyit, membuka matanya. Ini berbeda dengan darah linger dan yang disebut darah naga emas. Tidak ada jejak kotoran dalam darah Fang Yu. Hanya cahaya keemasan. Di saat yang sama, itu juga memancarkan semburan kekuatan ilahi. Hanya melihatnya seperti ini, dibandingkan dengan darah linger, itu agak mirip. Namun darah linger tidak memiliki kekuatan suci yang begitu murni dan agung. Apalagi masih banyak kotoran hitam di darah linger. Namun menurut Lao Gi, darah linger berubah setiap hari.